Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore dari Indonesia, selamat pagi dari Belanda untuk Bu Anissa Hapsari. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini untuk webinar kita strategi dengan judul webinar strategi menjual produk UKM di pasar global. Uh, Izinkan saya perkenalkan diri, saya Angga dari DMI Expo dan juga tim kami yang ada di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para speaker kami dan juga moderator yang sudah bergabung di webinar hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sebagai peserta webinar hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Anissa Hapsari dari Atase Perdagangan Den Haag yang sudah turut ikut bergabung di webinar hari ini, kepada Mas Debran Juan juga dari HK, dan juga Bu Putri Ayu Pratami dari member HK ataupun UKM Sukses, dan juga kepada Mbak Ella Khairi sebagai moderator kita di sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, harapan kami hari ini, webinar ini bertujuan untuk mengedukasi Bapak Ibu, yang dimana kami berharap Bapak Ibu mendapatkan informasi seperti tren pasar Eropa, ataupun produk seperti apa yang diminatin di Eropa, yang nanti bisa ditanyakan ataupun didapatkan informasinya dari Bu Anissa Hapsari, dan juga bagaimana strategi pemasaran, dan juga sertifikasi untuk UMKM bisa go global, itu nanti bisa dapat informasinya dari Mas Debra, dan juga nanti dari Bu Putri akan sharing pengalamannya bagaimana proses ekspor dan juga mengikuti pameran-pameran internasional. Kurang lebih seperti itu, dan juga kami menginformasikan ke Bapak Ibu semua untuk kita ada door prize berupa 100.000 voucher GoPay ataupun GoPay yang bisa didapatkan untuk 2 orang pemenang. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti instruksinya ataupun door prize-nya di kolom chat. Kami sudah mengirimkan link Instagramnya, Bapak Ibu bisa mengikuti step-stepnya di Instagram kami. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kami akan menyerahkan kepada moderator kami, Mbak Ella. Kami persilakan. Terima kasih Mas Angga. Selamat siang Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Aman ya? Senang sekali dalam kesempatan hari ini. Selamat pagi khususnya untuk Ibu Anissa Hapsari atas Perdagangan Den Haag. Kemudian di sini ada Mas Debra Zuan. Hai Mas. Merupakan Mas Zuan adalah co-founder dari HK Indonesia, benar ya Mas? Dan juga merupakan konsultan e-commerce. Kemudian di sini kita juga punya Ibu atau Mbak nih, Mbak Putri. Hai Mbak, ketemu lagi dari Ichinogami. Kemudian nanti sebagai penutup kita juga akan ada sedikit tentang DM Expo dari Mbak Hana dari PT Nusantara Adidaya Perkasa selaku organizer kita. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang puasa ya. Saya persilahkan kepada Ibu Anissa Hapsari yang akan memaparkan yang pertama mengenai strategi apa saja yang harus dilakukan untuk masuk pasar global. Nanti selanjutnya setelah Ibu Anissa akan dilanjutkan mengenai digital marketing untuk UMKM Go Global dari Mas Debra dan success story-nya Ichinogami dari Bu Putri. Oke, silakan Bu Hari, kayaknya udah siap dengan presentasinya. Sudah aman Bu? Ya, aman, Bapak tapi Ibu tadi dibantu sama Mbak Hana. Cuma tadi kayaknya layarnya nggak. Nah, ini. Tadi belum kayak ini ini ya. kepotong. Oke, nggak fit ya, belum fit ya. Iya. Oke, dibantu saya share dulu ya Bu ya, sebentar. Sudah kelihatan belum Bu? Di mana sih Mas Adin? Fit to screen mungkin Mas. Ya. Oke, sudah aman Bu Anissa? Ya, sudah kelihatan, Mbak. Oke, monggo Bu.
Ya, terima kasih banyak Mbak Ella. Senang sekali bisa bertemu lagi secara virtual hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi insya Allah ya Mbak di bulan Oktober. Amin, insya Allah Bu. Amin. Ya. Ya, senang juga bertemu dengan Mas Debra. Ternyata kita sudah pernah WhatsAppan ya Mas Debra ya. Sudah pernah WhatsAppan, cuma mungkin saya nggak tahu emailnya kayaknya belum nyampe tuh Mas. Yang terakhir akhirnya saya scroll lagi WhatsAppnya, ternyata kita sempat mau ada berkirim-kirim file ya, tapi kayaknya belum nyampe Mas Debra filenya. Begitu. Terima kasih juga Mbak Hana, Mas Angga, dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada Zoom siang hari ini. Walaupun puasa, kita masih tetap semangat. Memang temanya tadi yang disampaikan Mbak Ella menarik sekali, strategi UMKM di pasar global. Tapi mungkin saya akan lebih fokus kepada pasar Belanda. Cuma nanti akan ada saya selipkan sedikit komparasi ke pasar-pasar internasional lainnya. Mungkin bisa next, Mbak. Atau Mas Angga. Oke. Ya, kenapa ekspor ke Belanda? Mungkin ini apa namanya ya? Kadang kita eksportir di Indonesia itu kalau mendengar Eropa, mendengar Belanda, wah pasti ini berpikir, wah ini pasti nanti harga bisa dijual dengan tinggi. Betul, memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya, memang di sini harga itu cenderung tinggi untuk dijual. Tapi yang paling penting adalah kenapa sih harus ekspornya itu ke Belanda? Harus lewat Belanda dulu. Karena Belanda itu posisinya adalah gerbang utama perdagangan Eropa. Jadi dia adalah hub-nya. Jadi kalau misalnya barang Bapak Ibu atau produk Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam pasar Belanda, insya Allah itu gampang sekali untuk terdistribusi ke pasar-pasar lainnya. Ke negara yang paling dekat sebagai contohnya Brussels, itu pasti dia akan ambil barang di Belanda. Kemudian Paris, Jerman, itu juga pasti akan ambil barang di Belanda. Bahkan untuk Eropa Timur sekalipun mereka juga masih nanyanya ke Belanda. Saya pernah tahun lalu itu ada yang bertanya ke saya, salah satu importir dari dari Eropa Timur, mereka menanyakan ada nggak barang ini gitu. Tapi yang saya bingung kenapa nggak berhubungan dengan perwakilan perdagangan di sana atau mungkin menghubungi KBRI di sana setempat seperti itu. Tapi ternyata alasan mereka adalah kalau mereka harus arrange langsung dari Eropa Timur ambil ke Indonesia, mungkin harganya menjadi semakin tinggi. Kos logistiknya itu yang mereka tidak ingin tanggung, sehingga mereka dari segi kepraktisan mengambilnya langsung ke pasar yang ada di Belanda. Artinya ini adalah suatu peluang yang baik juga untuk Bapak Ibu kalau bisa mendistribusikan barangnya ke pasar Eropa. Kemudian di sini juga infrastrukturnya juga sudah baik ya, artinya sudah mudah untuk terdistribusi ke negara-negara lainnya yang ada di sekitar. Daya belinya juga tinggi, khususnya untuk produk yang habis pakai ya, seperti makanan minuman itu kan barang-barang habis pakai. Dan ditambah lagi dengan kita kalau bicara Belanda itu kan pasti sejarahnya sudah panjang, otomatis orang-orang di sini itu sudah lebih familiar dengan produk-produk Indonesia. Misalnya saja produk kluwek gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya produk kluwek yang bikin rawon untuk dimasak menjadi rawon, Ibu mau pasarkan di Spanyol misalnya, orang sana juga bingung apa sih kluwek, malah dikiranya adalah tanaman berbahaya seperti itu ya. Tapi kalau di sini mereka sudah tahu dan sudah familiar dengan apa sih kegunaan dari kluwek itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa lanjut, Mas Angga, mohon dibantu. Nah, kita bicara karena tadi Mbak Ella menyinggung pasar global, sebenarnya apa sih ekspor utama Indonesia ke dunia? Ini saya ambil dari data yang ada di saya dari kurun waktu 2022 sampai 2024 ada 10 produk utama. Jadi ada produk mineral seperti minyak, bahan bakar seperti itu, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati seperti apa ya, mentega mungkin baik yang asalnya dari hewan maupun dari nabati, kemudian barang-barang yang terkait dengan besi baja, kemudian mesin dan peralatan listrik, yang lebih banyak lagi juga spare part ya di sini. Kita kan mungkin di Indonesia hanya bisa memproduksi bagian-bagiannya ya, tetapi kalau untuk kendaraan dengan brand Indonesia sendiri itu saya rasakan juga belum ada, tapi untuk spare partnya di Indonesia memproduksinya. Kemudian biji besi, lanjut Mas. Kemudian mutiara dan batu alam. Di sini kita juga secara apa ya, di dunia itu mutiara kita itu kualitasnya bagus. Batu-batu alam itu seperti
Kalau yang di perhiasan itu seperti ruby, kemudian mungkin apa ya, kalau kita kenalnya kayak batu akik gitu ya. Nah, di sini itu juga maksudnya di pasar global itu mereka juga senang dengan batu-batuan alam dari Indonesia. Kemudian aneka produk kimia, alas kaki dan juga nikel. Next. Nah, kalau yang ke Belanda apa sih 10 produk utamanya? Di sini ada aneka produk kimia, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati. Di sini kalau saya lihat juga apa namanya ada beberapa produk yang misalnya minyak kelapa seperti itu. Minyak kelapa itu juga bisa masuk ke sini. Kemudian alas kaki, di sini alas kaki memang kalau secara brand Indonesia tuh belum ada ya brandingnya. Tapi kalau produksinya yang ambil dari Indonesia itu banyak. Misalnya seperti Nike, seperti Adidas di sini tuh semua diproduksinya di pasar di Indonesia sendiri. Kemudian residu dan limbah industri, mesin dan peralatan listrik, aneka produk mineral, kayu dan produk olahan kayu di sini termasuk furniture itu juga masuk di situ, kerajinan home decor masuk di situ. Kemudian karet alam, bahan kimia organik ini biasanya dipakai untuk industri manufaktur dan juga untuk eh, kosmetik dan skincare yang dipakai di sini dan juga nikel. Next, kita lanjut. Nah, kalau berbicara terkait produk UMKM, kalau tadi kita lihat kan, aduh produknya itu kayaknya lebih ke industri-industri yang besar deh. Ya betul, memang kalau tadi kita bicara 10 komoditas utama, baik yang secara global maupun di Belanda, itu kan pasti lebih ke industri-industri yang besar yang ada di Indonesia. Tapi apa sih sebetulnya yang menjadi potensi dan peluang Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk bisa masuk ke pasar Belanda? Tentunya kalau kita lihat ada makanan dan minuman yang tadi saya sebutkan di awal, barang habis pakai itu otomatis lakunya cepat di sini. Kemudian fashion dan tekstil, kemudian home decor dan furniture, juga produk-produk kecantikan dan skincare. Makanan dan minuman ini seperti kopi misalnya. Kopi di sini sudah pasti ya, kopi Indonesia itu orang-orang di sini pada suka. Kemudian rempah-rempah, teh itu juga termasuk, produk kakao, produk coklat, bubuk coklat, kemudian apa biji coklat di sini dan makanan olahan seperti kerupuk. Kemudian bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu seperti bumbu rendang itu juga. Karena kenapa di sini makanan olahannya itu cukup laku? Karena banyak diaspora di sini yang jumlahnya 10% dari total penduduk yang mencapai hampir 1,8 juta diaspora di sini. Termasuk juga dengan mahasiswa maupun turis yang memang setiap tahunnya selalu ada. Kemudian sambal juga di sini menjadi potensi juga ya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu kalau kita bicara makanan dan minuman memang perlu berhati-hati karena ada beberapa yang memang belum diperbolehkan untuk masuk ke pasar Belanda maupun pasar Uni Eropa. Seperti yang mengandung telur, yang mengandung produk hewani seperti daging sapi, daging ayam, daging-dagingan lainnya. Kemudian yang mengandung dairy product seperti mengandung susu, mengandung keju yang berasal dari Indonesia itu belum diperbolehkan. Jadi kalau ada produk Bapak Ibu yang mungkin mengandung apa namanya ya bahan-bahan seperti itu mungkin bisa menyesuaikan kembali formulanya agar bisa diterima di pasar Eropa. Kemudian bicara fashion dan tekstil. Di sini memang secara spesifik saya belum melihat ada brand yang apa namanya ya yang memang itu adalah brand Indonesia. Tetapi kalau secara kita mensuplai seperti tadi alas kaki itu juga ada ya mensuplai ke beberapa brand yang ada di sini. Kemudian kalau kita bicara batik di sini memang kalau kita bicara potensi batik mungkin lebih dipakai oleh diaspora ya. Kalau orang-orang sini mungkin jarang. Kalaupun dipakai dan memang ingin mendistribusikan untuk produk batik tersebut, perlu dipikirkan untuk desainnya. Jadi desainnya juga, kadang kan batik kita itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali, luar biasa sekali coraknya bagus-bagus. Tapi kita harus pilih yang seminimalis mungkin dan senatural mungkin warnanya. Kemudian di sini juga sangat memperhatikan terkait eco-friendly, jadi diperhatikan tuh bahannya berasal dari apa, apakah itu nanti menimbulkan alergi, kemudian juga apa namanya komposisinya ya. Kalau kita bicara bahan atau material kain itu kan pasti dia komposisinya apakah mengandung nilon atau mengandung wool dan lain sebagainya. Semua informasi itu nanti harus disampaikan seperti itu. Kemudian home decor dan furniture. Di sini juga banyak sekali ya produk-produk Indonesia, terutama furniture yang menurut kita di Indonesia mungkin oh ini jadul nih seperti itu. Tapi kalau di sini mereka suka. Jadi produk-produk yang klasik, yang
apa namanya ya, kalau dulu kita mungkin suka lihatnya itu eh, apa namanya, yang klasik sekali lah, yang dari jati seperti itu. Juga rotan juga mereka suka untuk outdoor. Kemudian untuk apa, perlengkapan ya, kitchenware, kemudian home decor itu juga mereka suka. Nah, yang bisa menjadi potensi selanjutnya kecantikan dan skincare. Di sini kosmetik pun saya lihat belum ada ya, tapi itu bisa menjadi salah satu peluang Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan peluang? Karena ini kan negara 4 musim, yang otomatis mereka pasti mencari dan membutuhkan produk yang bisa dipakai di setiap musim tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu luncurkan di bulan untuk summer, itu nanti beda lagi untuk yang produk kecantikan dan skincare untuk di winter. Jadi itu menjadi apa namanya ya, salah satu peluang untuk Bapak Ibu memasarkan produk-produk tersebut. Tentunya yang berbahan alami ya, untuk bisa mengurangi apa ya, penggunaan bahan kimia, jadi lebih diperbanyak untuk produk-produk alaminya. Oh, satu lagi untuk tadi yang tadi saya sebutkan bahan-bahan yang tidak boleh, ini termasuk juga yang akan dipakai di dalam komposisi skincare ya. Kadang kan skincare itu juga ada mengandung susu, baik susu sapi, susu kambing seperti itu tuh jadi juga tidak boleh. Kemudian madu juga kan belum diperbolehkan untuk masuk ke pasar Eropa. Kenapa? Karena dia itu berasal dari hewan, dari lebah seperti itu. Next. Nah, ini kita harus tahu apa sih sebetulnya yang dicari konsumen Belanda. Nah, sebagai eksportir di sini Bapak Ibu juga harus bisa melakukan identifikasi sebenarnya bagaimana, apa yang disukai untuk masyarakat lokal di sini khususnya. Pastinya mereka suka dengan produk organik dan ramah lingkungan, karena di sini isu sustainability itu sudah sangat populer. Jadi mereka itu pasti akan lihat, wah ini barangnya, bahan bakunya apa saja nih. Kemudian apakah kemasannya, bahkan hingga ke kemasan mereka juga sangat aware apakah kemasan itu nantinya akan merusak lingkungan atau tidak. Kemudian kalau sertifikasi halal memang tidak terlalu ya di sini, tetapi kalaupun Bapak Ibu sudah menyertakan sertifikasi halal, ini akan baik untuk komunitas Muslim. Karena di sini juga ada komunitas Muslim, tidak hanya dari Asia, tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Timur Tengah. Di sini juga cukup banyak komunitas Timur Tengah, sehingga mereka pastinya juga mencari produk yang halal. Kemudian untuk produk yang bersertifikasi fair trade seperti itu, dan juga mereka suka dengan desain yang minimalis dan kemasan yang menarik. Tentunya dari semuanya ini pastinya adalah harga yang murah ya Bapak Ibu ya. Jadi sama juga seperti kita, mereka juga pasti akan cari harganya yang murah seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa tren pasar di Belanda. Jadi, walaupun mereka suka dengan belanja langsung ke toko, tapi akhir-akhir ini belanja online itu cukup berkembang pesat ya. Jadi ada website namanya bol.com, itu seperti Shopee atau Tokopedia, tapi mungkin mekanismenya berbeda. Kalau kita di Indonesia kan siapapun bisa ya. Saya pribadi pun bisa meregister untuk Shopee, untuk Tokopedia untuk berjualan. Tapi kalau di sini lebih strict lagi, jadi memang betul-betul yang harus pelaku usaha di sini, mungkin juga ada track recordnya untuk berjualan berapa lama baru bisa untuk mengajukan pendaftaran di baik di bol.com ataupun di website marketplace lainnya. Kemudian mereka juga lebih suka berbelanja di supermarket dan tentunya pilih yang produk bersertifikasi. Seperti di sini ada Albert Heijn namanya, kemudian ada Jumbo. Di sini seperti ini ya, kalau di Indonesia mungkin seperti Superindo, seperti Alfamidi, seperti itu ya. Jadi barang-barang di situ pun mereknya juga beberapa atau kebanyakan sudah di labelingnya adalah Albert Heijn. Sama seperti kalau kita belanja di Alfamidi itu kan pasti gula pasir mereknya Alfa begitu, atau beras mereknya Alfa. Nah, sama di sini juga untuk beberapa produk itu sudah di packaging dengan brand mereka sendiri. Dan konsumen di sini yang saya sampaikan tadi mengutamakan sustainability. Next. Nah, apa sih sebetulnya sertifikasi wajib untuk produk ke Belanda? Tadi saya menyampaikan ada 4 komoditas. Ini yang mungkin Bapak Ibu apa namanya ya, bisa, sebenarnya ada banyak, tetapi ini yang wajib ya, seperti makanan dan minuman, minimal itu harus ada HACCP. Mungkin
sebagian Bapak Ibu ada yang sudah punya HACCP, tetapi ada yang belum. Mungkin kalau yang belum nanti bisa apa namanya ya, konsultasi ke Kementerian Perdagangan, bisa ada di PPIJP, Pusat Pelatihan Jasa dan Ekspor, kemudian juga atau bisa juga ke FTA. Jadi kita juga ada di setiap daerah itu juga ada, bisa untuk konsultasi bagaimana apa namanya bisa memenuhi sertifikasi tersebut. Kemudian ada BRC, sertifikasi organik, dan juga fair trade. Untuk kopi, itu kadang juga ada yang minta sampai harus memiliki Rainforest Alliance. Kemudian untuk fashion dan tekstil harus memenuhi Global Organic Textile Standard. Jadi dipastikan bahwa barangnya itu, fashion maupun tekstil itu, bahan bakunya dia adalah memenuhi peraturan tersebut, yang artinya tidak akan atau memiliki dampak minimal dalam menimbulkan alergi kepada si penggunanya, seperti itu. Walaupun saya juga pernah diskusi dengan beberapa pelaku usaha di sini ya, maupun asosiasi yang memang di bidang tekstil maupun fashion, ada juga yang menyampaikan, oh nggak apa-apa, yang penting barang masuk dulu. Tetapi kan akan lebih baik juga kalau sambil Bapak Ibu masukkan barang, tapi menyiapkan juga untuk sertifikasinya, seperti itu. Kemudian untuk furniture dan kayu, pastinya harus ada FSC, untuk kayunya juga SVLK. Kemudian untuk kosmetik dan skincare harus memenuhi untuk EU Cosmetic Regulation, seperti itu. Dan untuk labeling di sini karena di Belanda, pastinya harus pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Tapi walaupun ada bahasa Inggris, tetap harus ada bahasa Belandanya. Dan informasi nutrisi wajib, nutrition fact. Mungkin kalau Bapak Ibu suka lihat, kadang kan di kemasan-kemasan produk kita juga sudah ada ya untuk nutrition fact-nya seperti apa, itu juga harus dimasukkan. Dan logo sertifikasi, misalnya tadi sudah ada HACCP, sudah ada fair trade, itu harus dicetak, di print dengan jelas sehingga dapat terverifikasi. Ini kalau untuk Bapak Ibu yang menjual barangnya secara sudah dalam kemasan yang siap jual. Tapi mungkin akan lain kalau misalnya biasanya kan di sini kan juga dalam bentuk kemasan yang besar ya. Nanti labelingnya juga langsung saja di kemasan yang besar itu, untuk mungkin oleh distributor di sini akan di repacking. Seperti itu. Next. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ada beberapa regulasi terkini di Uni Eropa, di Eropa. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan UDR. Tadi saya juga lihat ada Bu Vero ya. Bu Vero ini sudah pakar nih kayaknya UDR ya. Sudah paham. Jadi UDR itu bertujuan untuk mencegah masuknya produk yang terkait dengan deforestasi ke pasar Eropa. Jadi image Eropa terhadap kita itu, Indonesia dianggapnya itu kita merusak lingkungan, seperti itu. Makanya mereka membuat regulasi seperti ini. Tapi tidak hanya ke kita, tapi juga ke negara-negara lainnya. Nah, ini berlaku untuk produk seperti minyak kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, karet, kedelai, daging sapi, dan produk turunannya. Mungkin kalau untuk daging-dagingan kita tidak terlalu khawatir ya, karena itu kan juga memang belum bisa masuk ya ke pasar Eropa. Mungkin kalau kedelai itu ada, karena di sini juga banyak yang memproduksi tahu dan tempe ya. Karena kalau kita ekspor langsung dari Indonesia kan khawatirnya basi atau nggak kuat di jalan, jadi mereka juga memproduksi untuk tahu dan tempe itu di sini. Kemudian minyak kelapa sawit, kayu, produk-produk kayu termasuk furniture, kopi, kakao. Nah, tadinya regulasi UDR ini akan dimulai di akhir 2024, tapi kemudian ditunda kembali menjadi 30 Desember 2025 supaya bisa memberikan waktu adaptasi bagi para pelaku usaha yang terdampak. Next. Nah, kalau barang Bapak Ibu ini tidak tidak memenuhi tadi UDR, nah ini kan juga harus memiliki ya yang bisa membuktikan, suatu dokumen yang bisa membuktikan bahwa barang Bapak Ibu itu adalah bebas dari deforestasi. Tentunya kalau tidak memenuhi regulasi, produknya nanti bisa ditolak di Port Rotterdam ya, kalau di Belanda, atau di port lainnya di mana Bapak Ibu mendistribusikan barang. Kan sayang ya, kan ongkos logistik juga nggak murah, seperti itu. Kemudian selain UDR, ada peraturan lainnya, regulasi organik. Jadi ada beberapa yang memang membutuhkan produk-produk Indonesia
memiliki sertifikasi organik. Contohnya misalnya seperti produk makanan, seperti produk santan. Produk santan itu harus untuk yang mau masuk ke supermarket besar itu biasanya harus disertakan dengan sertifikasi EU organik seperti itu. Next. Nah, tentunya tadi ya kalau memang barang-barangnya belum memenuhi, pastinya nanti akan ada kemungkinan untuk ditolak. Untuk itu, Bapak Ibu, untuk produk baik yang tadi UDR harus dipersiapkan, kemudian yang produk organik itu juga harus melengkapi terkait sertifikasinya seperti itu. Next. Nah, persiapannya apa saja? Tadi saya sudah sebutkan untuk sertifikasi dan standarisasi itu harus disiapkan. Kemudian untuk transparansi dan pelancakan rantai pasok. Jadi di sini juga harus bisa Bapak Ibu membuktikan untuk tadi beberapa produk yang saya sebutkan terdampak UDR harus bisa membuktikan bahwa asal mula ditanamnya kopi misalnya ya, itu adalah lokasi yang bebas deforestasi seperti itu. Jadi memang harus bisa membuktikan dokumennya lah ya atau data-datanya, geolokasinya seperti itu. Next. Oke, tadi yang saya sampaikan dokumentasinya dan due diligence-nya harus ada dokumennya dan berkolaborasi dengan mitra dagang. Artinya kalau misalnya kadang di sini juga ada importer yang kooperatif ya, yang mau membantu untuk memberitahu, menginformasikan misalnya UDR kan tadi masih 2025, nggak apa-apa masuk dulu. Tapi kalau ada yang menginformasikan juga harus ini disiapkan, ada juga yang kooperatif seperti itu. Kemudian juga bisa mengikuti berbagai program yang mungkin bisa aktif ya, karena kan sekarang eranya Google, coba bisa dicari, itu mungkin ada program-program yang bisa mendukung Bapak Ibu untuk comply terhadap regulasi UDR. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa mengakses juga website cbi.eu, walaupun untuk CBI sendiri sudah tidak mensupport, tapi setidaknya mereka cukup sering mengadakan webinar online ya, mungkin bisa diikuti oleh Bapak Ibu tidak hanya yang di Eropa, tapi juga bisa di luar Eropa. Bisa diikuti saja di sana, ada webinar-webinar online-nya yang bisa memperkaya pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini kalau tadi saya bicara sertifikasi yang wajib ke Eropa. Nah, di dalam negerinya juga tentunya harus diperhatikan. Otomatis harus memiliki NIB, kemudian SKA, invoice, semua harus lengkap. Kemudian proses bea cukai dan pengirimannya itu juga harus melalui sistem Indonesia National Single Window seperti itu. Dan pastinya memilih partner logistik yang terpercaya. Jangan sampai nanti barang sudah dikirim, tapi ternyata nggak sampai seperti itu. Jadi hal-hal itu harus diperhatikan, tidak hanya yang harus dilengkapi untuk bisa dipasarkan di pasar luar negeri, tetapi juga legalitas ekspor yang dari Indonesia itu yang wajib, yang memang harus dipenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Bagaimana sih cara menjual produk ke Belanda? Bisa lewat mana saja? Jadi bisa lewat distributor dan importir lokal. Misalnya nih seperti importir makanan Asia. Di sini maksudnya adalah distributor ya. Jadi di sini juga ada beberapa supermarket Asia yang memang banyak sekali produk-produk dari Indonesia, tetapi tidak semua importir produk atau makanan Asia itu mau langsung menerima produk dari Bapak Ibu. Jadi biasanya harus lewat agent atau lewat distributor supplier seperti itu. Kemudian lewat marketplace maupun e-commerce, dan tentunya ini juga harus bekerja sama dengan importir setempat yang memang sudah memiliki aksesibilitas ke website e-commerce tersebut. Kemudian retail dan supermarket ini berkaitan ya tadi dengan distributor. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah ada hubungan yang baik dengan importer yang bisa membantu untuk supply, itu dijaga saja hubungan baiknya supaya bisa terus terdistribusi produknya ke retail dan supermarket di sini. Kemudian mengikuti pameran dagang dan networking. Di sini pameran dagang itu juga penting ya, karena saya tahu bahwa saya memahami juga bahwa produk Indonesia tuh banyak sekali, tetapi yang ada di sini
kayaknya 10% juga belum nyampe mungkin dari seluruh produk maupun seluruh merek, mungkin baru 5% ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu harus bisa mengetahui apa sih keunggulan produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Dilihat dulu, oh sertifikasinya ini sudah comply atau belum, seperti itu. Kalau memang sudah comply, kemudian Bapak Ibu ingin mempromosikannya, itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini contohnya ya, saya memberikan contoh untuk Horecafa itu pameran internasional untuk makanan dan minuman, kemudian ada Amsterdam Coffee Festival itu untuk kopi, ada Amsterdam Textile Show itu untuk produk-produk fashion, tekstil maupun yang juga punya materialnya saja maupun pasar malam seperti itu. Maupun kolaborasi dengan atas perdagangan maupun perwakilan perdagangan ya, baik yang di Belanda maupun di negara-negara lainnya sesuai dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di Belanda sendiri khususnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan trade display, jadi bisa mendisplaykan produknya di situ tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan masa penempatan produk tertentu seperti itu, maupun berkolaborasi kegiatan dengan kami dengan atas perdagangan di Belanda. Contohnya tahun lalu kami juga baru mengadakan Furniture Business Gathering itu berkolaborasi dengan salah satu pelaku usaha furniture seperti itu. Jadi mereka mengadakan event untuk menginformasikan secara langsung dan mendapatkan peluang networking dengan dengan importir lokal yang ada di sini seperti itu. Next. Nah, ini strateginya, bagaimana strategi UMKM bisa ekspor ke Belanda. Pastinya Bapak Ibu harus rajin-rajin ya riset pasar. Di sini kan juga sekarang enaknya kan sudah era digital, serba digital, jadi semua bisa diakses di Google, di internet. Riset pasarnya seperti apa. Kemudian bisa juga menggoogling untuk daftar pelaku usaha, maksudnya mencari saja misalnya Bapak Ibu mau produknya kopi tadi ya, cari saja di sini pelaku usaha kopi siapa seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk mengontak dari yang pelaku usaha yang sudah Bapak Ibu temukan tadi, atau sudah berkontak tapi kok ini benar nggak ya? Misalnya sudah berkontak, sudah dapat order tapi ragu ini pelaku usahanya betul atau tidak, itu bisa konfirmasi ke kami seperti itu. Jadi kuncinya adalah keinginan yang kuat untuk mengekspansi barang Bapak Ibu sendiri seperti itu, dan tentunya harus memenuhi regulasi EU, menyiapkan legalitas dan dokumen ekspor yang dibutuhkan, aktif promosi, branding dan networking seperti itu kuncinya seperti itu, baik melalui mengikuti pameran internasional maupun di sini juga ada pasar malam ya. Untungnya kalau di Belanda tuh banyak sekali pasar malam. Kalau pameran internasional dia lebih ke B2B, kalau pasar malam itu lebih ke B2C, maupun event-event lainnya. Contohnya seperti yang DMI Expo ini tahun lalu juga itu kan tidak hanya B2B ya, tapi juga B2C. Jadi banyak opsi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu untuk mempromosikan produknya. Dan networking, kolaborasi dengan kami atas perdagangan, baik untuk melakukan kegiatan secara mandiri maupun mendisplaykan produknya saja. Seperti itu. Next. Oh, ini ada beberapa perbandingan ya dengan pasar-pasar di negara lainnya. Kalau di Eropa itu memang daya belinya tinggi, sistem perdagangannya baik, tapi regulasinya itu sangat ketat. Jadi ini memang yang menjadi tantangan Bapak Ibu ya. Regulasinya ketat, persaingan tinggi, khususnya dengan produk dari negara ASEAN lainnya seperti Thailand ya. Kemudian juga di sini kan perlu ya kita bagaimana strateginya, kita pastinya harus memiliki sertifikasi EU dan harus bisa membranding bahwa produk-produk kita itu eco-friendly seperti itu. Kemudian kalau di pasar lainnya, kalau di Asia sudah pasti ya pasarnya besar, minat tinggi. Kemudian kalau secara tahu atau tidak dengan Indonesia pastinya sudah tahu, dan mereka itu juga bisa lebih mudah lah kalau ke pasar Asia. Kemudian kalau ke pasar Amerika bagaimana? Mereka pasarnya premium, suka produk berkualitas tinggi, tapi pajak impornya itu cukup tinggi.
Nah, strateginya kerjasama dengan distributor lokal. Sebetulnya kalau strategi mungkin kurang lebih sama ya, pastinya harus kerjasama dengan distributor setempat. Kemudian kalau di pasar Timur Tengah, mereka concern dengan produk halal. Kalau untuk sertifikasi mungkin tidak terlalu, tetapi yang penting ada sertifikasi halalnya. Tapi banyak juga negara lain yang ingin memasukkan produknya ke Timur Tengah. Kemudian kalau di pasar Australia maupun Selandia Baru, mereka juga sama, pasarnya suka pasar yang premium, produk berkualitas. Mereka juga fokus dengan produk organik dan kemasan ramah lingkungan, tapi ini juga bisa lebih mudah masuk ke pasar Australia. Kendalanya atau tantangannya hanya di transportasi atau logistik yang mahal. Kemudian di Afrika, ini juga menjadi salah satu potensi juga untuk Bapak Ibu karena pasarnya berkembang, peluangnya besar. Mungkin kalau kita bicara sertifikasi di sana juga nggak terlalu ya, karena mereka juga perlu dengan produk-produk dari Asia, dari Indonesia, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Di tahun lalu kami melakukan ada trade business matching di Indonesia House Amsterdam. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, furniture business gathering, bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha. Kemudian juga ada kegiatan coffee cupping. Sebetulnya pelaku usaha ini mempromosikan produk kopinya, tetapi juga sekaligus mengedukasi para pelaku usaha yang hadir, jadi bahwa kopi Indonesia itu memiliki rasa yang beragam dan dijelaskan juga terkait proses produksinya. Dan ini Horecava, pameran internasional yang baru bulan Januari lalu kami lakukan. Ini memang fokusnya di produk makanan dan minuman, dan engagementnya sangat luar biasa ya. Yang datang ke booth aja kurang lebih mungkin ada sekitar 1.000 sampai 2.000 yang datang ke booth kami, seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah semoga tadi apa yang saya sampaikan bisa menjadi menambah pengetahuan Bapak Ibu, semoga bisa semakin banyak produk Indonesia yang siap ekspor dan bisa membawa produk Indonesia ke pasar global. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Saya kembalikan ke Mbak Ella. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Bu Anissa Aftari. Catatan saya langsung full loh Bu. Banyak banget ini ilmunya. Luar biasa sekali pemaparannya. Ini memang benar sih spesifik. Hari ini yang kita bahas adalah strategi apa yang harus dilakukan untuk masuk pasar Belanda. Instead of going global, yes, of course, kita semua pinginnya going global gitu ya. Yang kita bahas specifically untuk hari ini dan terkait dengan DNI adalah untuk go globalnya adalah ke pasar Belanda. Tadi beberapa catatan saya juga nanti mungkin kita bisa tahan untuk di sesi tanya jawab ya Bu. Tadi juga udah ada yang masuk di chat, udah ada pertanyaan. Bapak Ibu izin kita hold dulu tanya jawabnya sampai nanti di selesai sesi. Oke, kalau begitu kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Digital marketing untuk UMKM, again go global, khususnya go to Netherlands. Oleh konsultan e-commerce kita, co-founder dari HK Indonesia, Mas Debran Juwan. Silakan monggo Mas Debra. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Mbak Ella. Sore. Baik, Mas Debra suaranya agak kecil ya? Oke, apakah suaranya udah lancar? Halo, tes. Mas Angga, gimana? Suara Mas Debra udah aman? Di aku agak kecil soalnya. Kecil. Sedikit kecil. Ya, kecil. Saya ini ya, menyiapkan materinya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak. Sudah mulai baik kah suaranya? Halo? Masih agak kecil sih Mas, tapi udah lebih baik. Oke, baik kalau begitu. Mungkin nanti sambil diinfo ya. Siap.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Terima kasih untuk Mbak Ella juga, dan juga terima kasih untuk Bu Anissa, dan juga terima kasih ini ada Kak Putri juga. Tentunya nanti kita bisa sharing bersama pastinya ya. Dan mungkin nanti saya juga akan sharing-sharing juga berkaitan dengan rekan-rekan, pastinya di sini kan juga acara DMI ini juga sangat luar biasa, pastinya membantu teman-teman semuanya nanti untuk berkembang lebih jauh lagi, dan berkembang juga pastinya untuk bisa go global ya. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman maksimalkan juga untuk bisa go global. Tentu untuk go global banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, apa saja yang harus disiapkan itu tentunya nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan pastinya tadi di poin terakhir yang disampaikan oleh Bu Anissa juga sangat-sangat luar biasa, yakni tetap melakukan branding, tetap melakukan pemasaran, tetap melakukan marketing, karena opportunity-nya kan sangat lebar, opportunity-nya juga sangat banyak, tinggal kita mau fokusnya ada di mana. Itulah yang mungkin nanti jadi beberapa hal yang akan kita diskusikan. Tentunya perkenalkan, saya Debra Zuan dari HK Indonesia. Kebetulan saat ini kita juga lagi fokus juga untuk bagaimana bisa melakukan program-program inkubasi dengan UMKM. Kebetulan tahun lalu saya juga sedikit komunikasi juga dengan Bu Anissa. Semoga tahun ini saya segera bisa sampaikan ya Bu, rekan-rekan kita. Salah satunya Cinegami ini yang mungkin nanti bisa dibantu untuk bisa connect ke Belanda, dan kemarin juga di GMI tahun lalu Cinegami juga sudah ikutan juga, dan banyak sekali opportunity, dan memang kebetulan kami di Indo sendiri adalah salah satu MCN partnernya TikTok terkait dengan TikTok Shop dan Shopee begitu. Jadi memang ada teman-teman UMKM juga, brand dan lain sebagainya yang kemudian berkolaborasi sama kita menggunakan service kita untuk dikelola ya, dalam artian untuk live shopping, e-commerce management dan lain sebagainya, termasuk juga ada program-program pelatihan juga, program-program inkubasi yang mungkin nanti kita bisa sharing bersama rekan-rekan semuanya, teman-teman UMKM. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti sih nggak terlalu lama, supaya saya mau berikan kesempatan buat Kak Putri untuk men-sharing ya, yang luar biasa juga produknya dari Cinegami. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya juga gitu. Tapi intinya adalah untuk berkembang di pasar lokal maupun di internasional, pastinya banyak hal yang perlu kita siapkan. Salah satu hal yang beberapa kali dan mungkin dialami oleh rekan-rekan UMKM pastinya ketika mau secara niat, secara motivasi sangatlah besar gitu. Bu Anissa pasti juga tahu begitu ya, keinginan untuk para teman-teman UMKM untuk bisa go global. Tapi ada beberapa hal yang ternyata mungkin masih menjadi masalah gitu. Baik dari brandingnya, ataupun branding ini kan macam-macam, itu dari segi identity brandnya ataupun dari kemasan, dari lain-lain juga, dan pastinya yang lain mengikuti terkait dengan pemasaran digitalnya ataupun menggunakan e-commerce. Tapi yang paling penting yaitu adalah ketika sekarang DMI sudah memberikan wadah seperti ini untuk teman-teman belajar gitu ya, dan ketika nanti mengikuti DMI di bulan kurang lebih Oktober November yang masih lama juga untuk mempersiapkan diri, berarti kita juga tahu target market yang akan kita tuju, khususnya kalau misalkan kita bicara soal Belanda gitu. Nah, berarti tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Anissa apa saja hal yang memang menjadi opportunity yang ada di Belanda. Berarti hal itulah yang tentunya kita juga harus siapkan. Salah satu hal yang saya notice tadi, salah satunya menggunakan bahasa Belanda. Berarti jika memang nanti ingin memasukkan produknya ke Belanda, persiapkanlah mungkin kalau di pasar market di Indonesia begitu ya, produk-produknya kemasannya itu memang kita penuhi untuk rekan-rekan ataupun consumer kita yang ada di sini gitu. Kalau nanti pasar Belanda, boleh loh kita siapkan juga nanti produknya ataupun kemasannya khusus special edition misalnya gitu ya, untuk katakanlah misalnya mengikuti DMI ataupun special packaging untuk Belanda itu, baik di kemasan, baik dari desain, baik dari yang mengikuti lainnya ya, misalnya dari warna, dari form, dari visual elemennya, dan juga ini yang pastinya tidak merubah identitas dari masing-masing UMKM, ini tetap harus disesuaikan juga. Nah, kali kan di sana. Katakanlah mau merepresentasikan Indonesianya dengan nanti ada special edition di packagingnya itu ada sedikit batik-batiknya, itu oke, nggak apa-apa, tanpa mengurangi identitas dari brand ataupun produk dari rekan-rekan semuanya. Kita belajar Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau yang pecinta drama Korea mungkin notice juga gitu ya, ketika di drama Korea ada salah satu produk
permen andalan kita juga produk Indonesia, Kopiko, ya kan? Saat di market Indonesia ya kita ngelihatnya taunya yang bawah ya, Kopiko gitu tulisannya. Tapi waktu kita nonton drama Korea, loh itu kan kok mirip banget packagingnya sama Kopiko ya. Nah, tapi dengan tulisan bahasa Korea gitu. Di sini kita melihat bahwa Kopiko pun juga menyesuaikan target marketnya. Sehingga apa? Meskipun yang nonton drama Korea ya orang-orang yang nonton di Korea sana mungkin ya barangkali gitu, ya tetap itu untuk marketnya mereka. Tapi begitu yang nonton lewat VOD ataupun OTT ataupun live streaming di Indonesia ataupun di negara lain, ya mereka akan melihat oke, itu ada permen dari Korea, mungkin bisa jadi gitu, ataupun oh itu permen Indonesia yang dijual di Korea. Itu kan hal-hal seperti itu yang perlu disiapkan juga oleh rekan-rekan semuanya. Termasuk hal ini ngomongin soal branding juga nanti harus dikenalkan juga. Jangan sampai ketika produk kita nyampe ke sana ataupun konteksnya ini adalah Belanda gitu, orang taunya produknya saja, tapi ketika ditanya lagi brandnya brand apa agak lupa. Itu mungkin menjadi ini ya hal-hal yang bisa kita siapkan bersama-sama mumpung ada waktu, mumpung masih panjang juga persiapannya. Ini mungkin bisa disiapkan secara khusus. Karena apa rekan-rekan semuanya, saya bisa sharing sedikit. Kemarin ada juga beberapa UMKM yang mengikuti DNI di tahun lalu juga. Bahkan untuk produk-produk tertentu mereka juga siapkan special edition-nya gitu. Misalnya kemarin bikin scrub gitu, scrub yang untuk DNI tahun lalu gitu ya. Mungkin kalau regular produknya ya scrub dengan logonya brand UMKM tersebut ataupun dengan motif-motif tertentu gitu ya. Tapi pada waktu kemarin gitu ya bikin scrub special edition untuk DNI yang merepresentasikan Nusantara istilahnya kayak gitu. Jadi gambar-gambarnya, terus kemudian cerita-cerita di dalam visualnya di situ itu represent Indonesia. Itulah yang memang perlu disiapkan bersama. Tentunya ini menyambung juga apa yang tadi ya sudah banyak dimasuk referensi yang sudah disampaikan sama Bu Anissa gitu tadi kan. Dan tidak kalah penting menyambung dari branding tadi gitu ya. Sebenarnya kalau bicara branding bukan hanya tantangannya bukan hanya ketika kita nanti global gitu, artinya nanti mengikuti DNI salah satu yang paling penting juga ketika branding juga tidak kalah penting tantangan yang ada di market lokal sendiri gitu. Jadi penting banget untuk nanti rekan-rekan semuanya juga bisa menguatkan branding juga di market Indonesia juga gitu. Nah, kan semuanya, Bapak Ibu semuanya pastinya. Mas Debra, maaf, masih kecil suaranya dan agak putus-putus, Mas. Halo, Mas Debranya keluar ya? Halo, oke, maaf ya. Tadi saya sepertinya terlempar. Iya. Apakah suara saya sudah jelas dan sudah aman? Masih agak kecil sih, Mas. Tadi juga agak sedikit putus-putus. Baik. Oke, siap. Tes. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, berikutnya tentunya yang tidak kalah penting untuk disiapkan oleh rekan-rekan semuanya, yakni kita juga mempersiapkan company profile-nya ya, terutama kemudian juga produk profile. Bentuk-bentuk company profile atau produk profile yang bisa kita siapin, kolateralnya tentu banyak ya. Jadi yang penting untuk saat ini sih yang paling simpel dan mungkin nanti bisa ditampilkan juga di booth-nya rekan-rekan ataupun space-nya rekan-rekan gitu ya. Salah satunya bisa pakai video presentasi profesional gitu ya, ataupun bikin video profile gitu. Nah, itu juga penting dengan durasi yang tidak usah terlalu panjang-panjang, tapi memang betul-betul meng-highlight apa? Meng-highlight terkait dengan keunggulan dari produknya rekan-rekan semuanya, kemudian juga produk-produknya rekan-rekan semuanya, dan pastinya
bahasanya disesuaikan. Balik lagi, kalau misalnya memang marketnya ke Belanda, bisa juga ditambahkan subtitling bahasa Belanda gitu misalnya. Terus kemudian jangan lupa untuk ditambahkan elemen-elemen storytellingnya yang tadi menceritakan uniqueness dari si produk atau brandnya rekan-rekan semuanya. Nah ini penting gitu. Bahkan kalau misalnya rekan-rekan gitu ya memanfaatkan event ini untuk launching sebuah produk baru, itu juga bisa menjadi exposure tersendiri. Barangkali begini, contoh deh, banyak beberapa brand yang mungkin kita tahu, contoh Erigo mengeluarkan beberapa produk special edition gitu ya saat Paris Fashion Week beberapa tahun yang lalu. Nah itu kan bisa jadi salah satu strategi marketing juga ya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, sehingga apa? Yaitu nanti juga bisa menambah dan juga menaikkan branding dari produk rekan-rekan semuanya kan pastinya. Dan yang selebihnya mungkin bisa kita lihat sama-sama brosur atau katalog yang mungkin represent lebih cocoknya untuk di sana ya, supaya lebih sampel dan juga sekarang lebih mudah dipakai. Ya siapkan barcode yang memang ketika orang nge-scan gitu ya, orang udah bisa ngelihat ya katalog mungkin ataupun profile mungkin dari brand dari rekan-rekan semuanya. Itu tentu bisa disiapkan sebaik mungkin, termasuk itu menjadi bagian persiapan sebelum mengikuti DMI gitu. Dan pastinya rekan-rekan semuanya, profile dari perusahaan ataupun brandnya rekan-rekan semuanya, karena memang ini konteksnya adalah untuk ekspor, pastinya kita juga harus tahu. Kadangkala kalau bicara soal profil perusahaan ataupun profil brand gitu, kita masih cenderung melihat apa yang disuka market Indonesia. Padahal ini kalau misalkan kita ngomongin desain gitu, bicara soal desain bisa jadi gitu ya, hal-hal tertentu atau desain tertentu itu di mata misalkan ya gitu. Misalkan kalau kita konteksnya di Belanda gitu, mungkin bisa jadi belum tentu nyaman gitu. Nah, sehingga apa? Kadang ada yang tipikalnya memang suka yang desain clean gitu, tapi ada juga yang rame gitu. Nah, kita harus pintar-pintar, beda negara, beda juga taste-nya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu trik kita juga untuk menyesuaikan hal tersebut. Nah, barangkali mungkin seperti itu ya untuk profilnya, sehingga apa? Ketika nanti teman-teman buyers matching di sana gitu, itu juga bisa mempersiapkan dan juga bisa menjadi ini ya, materi ataupun senjata utama lah buat teman-teman semuanya. Karena kadang kalau misalkan buyers matching atau business matching waktunya nggak panjang, belum tentu kita juga punya kesempatan untuk bercerita. Ketika ada orang yang datang ke booth ataupun standnya teman-teman, belum tentu juga bisa ngobrol panjang kali lebar. Nah, biasanya follow up lebih lanjutnya ini kan yang tidak kalah penting. Tapi sebetulnya ketika memang ini yang bisa jadi ini ya PR juga, justru yang harus dilakukan ketika mau berangkat ke Belanda harus tahu dulu siapa yang mau ditemuin di sana. Sehingga apa, persiapan dari sekarang itu tidak hanya dari segi kolateralnya saja, tapi ya mungkin ini nanti bisa dikonekkan juga oleh Bu Anissa, ataupun mungkin nanti rekan-rekan juga bisa aktif untuk bertanya ataupun mencari tahu bagaimana, Bu, kira-kira produk yang seperti saya ini cocoknya bertemunya sama mitra yang mana ya? Nah, di situ kan kita bisa contacting dulu, canvassing dulu, sehingga apa saat nanti mau ngikuti DMI gitu. Kalau teman-teman semuanya di sana udah janjian, udah ketemu, tinggal meeting aja. Bukan baru kenalan. Ya, yang baru kenalan tetap kita lakukan untuk yang belum di canvassing. Tapi yang utamanya gitu ya, potensi-potensi justru bisa dipersiapkan sekarang. That's why salah satu untuk meyakinkan mereka pastinya ketika kita canvassing, ketika kita hubungin dan lain sebagainya, salah satu yang tidak kalah penting apa? Website atau landing page. Banyak yang harus kita persiapkan juga ya. Tentu ini juga bagian dari untuk meyakinkan calon buyersnya rekan-rekan semuanya gitu. Tidak hanya dari segi produk, tapi bisa jadi ini kan juga kayak apa ya? Kalau ini ya, first looking-nya lah ya gitu ya, ataupun pintunya juga. Kadang-kadang kan ada beberapa yang juga melihat ini meyakinkan apa enggak ya, sama positioningnya. Kadang-kala kita juga ragu ini buyersnya beneran apa enggak ya gitu. Sebaliknya mereka juga kadang kan juga meraba-raba ini beneran enggak ya brandnya ataupun dan lain produknya dan lain sebagainya. Nah,
Sisi-sisi inilah yang kita harus sadari sama-sama dan perlu disiapkan. Sehingga apa? Ya, tentu website profesional juga harus disiapkan. Termasuk sebenarnya bukan soal cantik atau tidak cantik ya kalau bicara website, tapi adalah informasi yang lengkap juga terkait dengan produknya rekan-rekan. Sama seperti kalau kita bicara soal profile tadi, yaitu yang paling penting juga storytelling dari produknya rekan-rekan semuanya. Nah, sehingga salah satu tips untuk membuat website itu bahasanya bisa disesuaikan. Build website atau landing page rekan-rekan, ketika memang market targetnya yang ada di Belanda, ada switch mode untuk language-nya adalah Belanda misalnya. Kalau misalnya nanti ke Arab gitu, ataupun Dubai gitu dan lain sebagainya, ya bisa disesuaikan juga. Atau misalnya memang marketnya di Asia Timur, misalkan Asia gitu, misalkan Jepang ataupun Korea gitu, nah bahasanya bisa disesuaikan. Menyesuaikan saja dengan memang target mana yang tertuju. Kan karena kita juga harus tahu kan tujuan market kita kemana sih dan produk kita cocoknya ada di mana sih gitu. Sehingga apa? Para buyers pun ketika teman-teman misalkan nih nanti dikasih sama Bu Anissa misalnya beberapa potensi-potensi gitu, otomatis kan teman-teman yang harus follow up, yang harus aktif. Bu Anissa kan sudah memberikan wadah, jadi teman-teman yang harus semangat gitu untuk follow up, contacting itulah salah satu bakalnya kan kurang lebih seperti ini. Jadi itu teman-teman semuanya, mumpung ada waktu beberapa bulan ke depan, berarti ini yang harus disiapkan kembali PR-nya gitu. Apa yang sudah bagus tentu tinggal melengkapi hal-hal yang lain. Yang mungkin boleh dicek lagi nanti yang kurang apa, teman-teman punya kesempatan untuk itu. Kenapa? Ada PR berikutnya soalnya. Yaitu kalau kita udah bicara website bukan hanya sekedar bikin selesai udah gitu aja. Tapi kita juga harus siapin juga gitu kan. Ketika orang search misalkan brand A gitu di Google, tadi kan Bu Anissa juga mention juga bagaimana orang juga akan nanti search engine-nya juga dicek. Apakah itu ada di jajaran ataupun top search atau nggak ketemu nih, istilahnya kan kayak gitu. Sama kan kita nggak, kadang kalau misalnya ngecek mau beli sesuatu misalkan dari China gitu ya, kalau kita datang ke trade expo-nya yang dari China gitu kan, kita juga akan kadang juga ngecek juga tuh perorangan mereka ini perusahaan bener apa enggak ya, karena kan kita belum tentu punya kesempatan untuk datang ke sana juga secara langsung untuk visiting. Kalaupun ini punya kesempatan ke sana berarti kita bisa melihat secara realnya, tapi kalau enggak kan berarti kita harus cross check juga. Nah inilah yang nanti juga harus disiapkan juga ketika kemudian websitenya sudah jadi, SEO-nya pun juga harus diaktifkan. Hal-hal ini mungkin juga bisa dilakukan, tidak harus sekaligus di awal, tapi bisa bertahap rekan-rekan semuanya. Jadi teman-teman rekan-rekan bisa bisa sambil satu persatu disiapkan, dan kira-kira mungkin mencari partner, mungkin kalau kan kadang-kala kalau bicara diskusinya UMKM gitu kadang-kala palu gada gitu dalam artian gitu kalau bercandanya gitu ya. Tapi ya mungkin itulah teman-teman di sini DMI juga mau fasilitasi beberapa edukasi, kemudian Ibu Anissa juga memberikan akses-akses tertentu, mungkin nanti bisa sharing juga sama Mbak Ella dan lain sebagainya. Nah inilah yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan wadah tersebut kan. Termasuk juga ini mungkin hari ini pembeli-pembeli atau buyers-nya itu masih kalau kita ngomongin soal generasi, mungkin di generasi 1, generasi kedua atau generasi ketiganya gitu ya yang di sana. Tapi ingat rekan-rekan semuanya, ini udah masuk ke generasi berikutnya, di mana bisa jadi di umur-umur yang saat ini mungkin di kalangan Gen Z ataupun milenial, ini jadi pemain baru nih. Pemain baru yang satu, ya kita ngomongin milenial Gen Z-nya juga, ataupun Gen Z ataupun bahkan Gen Alpha-nya justru nanti itu bukan hanya di Indo dong, tapi di luar sana. Bisa jadi ada perubahan market juga yang beli barang kita itu karena barang kita itu kekinian, yang beli yang muda-muda di sana. Kayak hal yang sama kayak kita beli barang-barang aksesoris Koreaan gitu ya, idol-idol kita, ya udah karena kita sukanya itu ya kita beli. Jadi yang muda-muda yang beli dari Korea dibawa ke Indo.
Atau kalau yang rame gitu ya, yang mau contoh, kalau anak-anak apa misalkan di generasi-generasi yang baru ya, juga suka banget sama yang namanya Just Tip. Nah kan Just Tip itu juga jadi salah satu ini ya, contoh kemarin apa namanya, ketika ada cake yang rame banget di Thailand, semua orang Indo banyak banget yang nitip dan Just Tip dan lain sebagainya, terus dan lain sebagainya. Dan bahkan sebenarnya saya punya cerita unik gitu kan. Di Belanda pun gitu ya, sebenarnya saudara saya di Wageningen Bu Anissa gitu ya, dan kebetulan anaknya partner saya lagi-lagi di Wageningen juga, jadi di kampus yang sama. Itu kalau kakak sepupu saya itu dia di kurang lebih 6 tahunan yang lalu masih S2 di sana, kebetulan memang banyak juga kan just tip. Jadi pas lagi mau balik ke sana, yuk ada apa ya, manfaatin bagasi ya, itu just tip untuk bawa barangnya, dibawa ke sana dan lain sebagainya. Dan itu anak-anak kuliahan. Dan yang lucu juga adalah ceritanya, temen-temennya itu juga misalnya bawa rendang, bawa apa, itu kan juga suka, cicipin suka. Akhirnya nitip juga teman-teman foreigner di sana. Nah, ini sebenarnya juga jadi new market kan, yang mungkin kita bisa notice dalam tanda petik gitu. Contoh produknya Shinogami ini tuh kekinian buat anak muda, happy banget karena kalau lagi stres belajar harus dapetin sambil ngatik mainan segala macam, kayak kita main Gundam dan lain sebagainya kan, Diecast gitu-gitu atau Lego gitu. Ini dengan bentuk main ini bisa jadi market baru juga. Nah, market itu mereka bermainnya di sosial media, sehingga apa, kita pun juga jangan sampai lupa sosial media juga penting gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan karakter mereka, pastikan community engagement juga tidak kalah penting, rekan-rekan semuanya gitu ya. Makanya kenapa ada marketnya Korean base yang suka idol K-pop, tapi yang suka apa namanya anime gitu ya, itu juga beda komunitas lagi. Yang misalkan suka barang-barang yang misalkan di daerah lain juga beda lagi gitu. Nanti makanya kita bisa lihat market-market tersebut potensinya seperti apa, supaya horizonnya juga jadi makin luas pastinya ya. Dan kita bisa sesuaikan juga produk kita ini cocoknya ada di mana gitu. Nah ini juga kaitannya nanti juga dihubungkan dengan strategi-strategi konten. Pertanyaannya berikutnya ya, tadi kita ngomongin Kopiko. Kenapa sih Kopiko mau masuknya ke Korea? Ya mungkin salah satu potensi kalau kita ngomongin penjualan mungkin di sana juga tinggi ya. Saya kebetulan nggak tahu datanya, nggak dapat datanya. Tapi ada sisi marketing base-nya juga kan pasti gitu, marketing konsepnya juga kan. Ya tadi kaitannya dengan drama Korea yang memang lagi naik di mana-mana gitu. Nah, terus kemudian potensi berikutnya. Tadi kan dimention juga sama Bu Anissa bahwa ada beberapa e-commerce juga yang mungkin harus dari istilahnya lokal sana ya, kan harus warga lokal sana. Bisa jadi pengguna sosial media sih kita kolaborasi, oke, barang kita mungkin atau kita nggak bisa bikin akun di sana, tapi kita kolaborasi sama influencer di sana, nah, kan YouTuber kah ataupun yang aktif di Instagram kah dan lain sebagainya, untuk barang kita dipromosiin oleh dia. Mungkin kita bisa bikin semacam konsep kolaborasi sama si influencernya, sehingga hal sama soalnya apa yang dilakukan barang-barang China di Indonesia. Jadi ada barang-barang yang masuk itu kan juga dijualnya oleh siapa sih? Influencer yang main TikTok Shop juga kan pada waktu kemarin. Nah, itu yang mungkin teman-teman, oke, kemarin konteksnya kok barang banyak masuk ke Indo. Oke, mindset itu yang kita pakai untuk keluar. Jadi hal yang sama, cara yang sama kita lakukan. Contoh apa ya? Misalnya, ya teman-teman lihat sendiri kenapa sih akhirnya banyak brand-brand yang kemudian collapse-nya sama konteksnya artis-artis Korea gitu ya. Ya udah kita nanti kolaborasi itu. Karena barangkali nanti Bu Anissa juga bisa konekin kan, tidak hanya yang industri tapi juga mungkin community influencer, content creator barangkali di situ ya, untuk sana. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya, saat ini kami di HK Indonesia itu lagi juga ngebangun YouTube Shop. Nah, kita punya license untuk YouTube Shop gitu ya, sehingga produk-produk yang dijual itu bisa bisa dijual di ini ya, di YouTube Shop gitu ya. Dan kebetulan YouTube Shop itu justru yang paling tinggi itu malah di Amerika dan juga di Eropa lumayan sangat tinggi untuk saat ini ya. Kalau TikTok Shop itu
Indonesia, India itu yang paling tinggi gitu ya. China jelas ya gitu. Kalau di YouTube itu malah masih di sana. Karena di Indo pun YouTube-nya masih belum gong banget nih. Masih kalah sama TikTok-nya gitu. Maksud saya adalah, nah ini bisa jadi kesempatan juga buat rekan-rekan. Mungkin nggak hari ini, tapi kita bisa prepare, at least gitu. Ya visioning untuk ke arah sana, ya kita lihat potensi-potensi lewat digital. Sehingga apa? Yang saya maksud tadi, ya nanti kita bisa ikut momentum yang bisa dilakukan gitu ya, kaitannya dengan digital content creation juga di sana. Tanpa meninggalkan hal-hal yang sudah selama ini tentunya menjadi hal yang penting, seperti email marketing dan CRM ya. Itulah kenapa saya tadi maksudnya adalah di awal siapin ya barcode dan juga katalog yang bagus. Kenapa? Ketika orang interest, orang pasti akan nge-scan itu dan akan dengan senang hati untuk mengisi database. Sehingga itulah yang nanti teman-teman akan follow up after event. Kalau sebelum event tadi bisa dibantu dengan mitra-mitra untuk kontak conversing, after eventnya kan harus kita lanjutin. Jangan sampai kita berinvestasi beratus-ratus juta ataupun berpuluh-puluh juta dan sekian banyak biaya yang kita keluarkan untuk bisa sana ya, untuk ke tempat-tempat lainnya untuk mengenalkan produk kita, tapi pulang ya udah hampa begitu saja gitu. Justru kitanya memang harus aktif yaitu dengan email marketing tadi misalnya, karena kan kita udah punya emailnya, dan pasti kalau di market luar lebih nyaman untuk komunikasi salah satunya lewat email gitu ya. Jadi tentu teman-teman semuanya ini perlu dikuatkan. Kita nggak usah mikirin soal sistem dulu deh, selagi teman-teman punya database-nya secara manual pun bisa dilakukan dulu. Baru kalau kita nanti database besar, kita ngomongin soal sistem. Mau pakai sistemnya siapapun boleh. Untuk email marketing, untuk CRM, dan lain sebagainya. Nah, tapi kayak contoh deh, kalau misalkan di market di dalam negeri dulu, gitu. Misalkan teman-teman mengikuti event-event nasional, gitu, Inacraft lah, dan event-event yang lain lah, dan sebagainya. Kan pasti akan ada database baru dari calon-calon buyers, yaitu bisa dimanfaatkan sebetulnya gitu. Dengan marketing ini jadi follow up lebih lanjut. Selain kita nanti memanfaatkan e-commerce yang memang potensial di yang ada yang besar di luar gitu. Jadi ada Amazon, Alibaba dan lain sebagainya. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya juga. Apakah semuanya harus masuk ke e-commerce tersebut? Tentunya harus dipilah dan dipilih juga tetap sesuai dengan produknya dan juga marketnya kita. Itulah kenapa penting sekali Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa menjadi persiapan dan barangkali kalau misalkan nanti ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusi nanti ya Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin saya kenapa tidak terlalu lama, saya akan kasih kesempatan buat Kak Putri gitu ya. Produknya sangat luar biasa yang mungkin nanti bisa di-share juga, sangat inspiratif juga, dan nanti mungkin bisa di-share juga. Tadi kan saya mention soal community, bagaimana membangun sebuah community base. Kak Putri ini sama Kak Rauf dari Cinogam ini jagonya ngomongin soal community, ngebangun community. Dan kalau saya nggak salah dengar, saya tuh kemarin dapat bocoran katanya komunitinya nggak cuma di Indo yang mau dibangun, tapi komuniti dari luar juga gitu, dari luar negeri. Nah, ini mungkin bisa jadi hal yang baru nih ya kan, tuh rekan-rekan semuanya. Poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, kesempatan untuk menalin produknya ke global itu sudah sangat banyak, sudah dibukakan itu oleh siapapun, dan banyak mungkin supporting yang ada untuk rekan-rekan semuanya. Tinggal kita dapetin itu, tapi ingat ketika kita sudah dapat, justru poin berikutnya kita siapin matang-matang, tidak hanya produk tapi hal-hal yang mengikuti lainnya, karena pasti buyers akan melihat dari A to Z-nya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi barangkali ya. Itu saja Mbak Ella gitu ya, mungkin bisa nyambung juga ke cerita menarik dari Kak Putri. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Debra Zuan untuk paparannya. Jadi benar sih tadi beberapa hal yang aku pointing gitu ya di paparannya Mas Zuan. Jangan lupa marketing tools baik itu kolateral maupun juga omni channelnya ya Mas ya. Dari online offline itu di-prepare, disiapkan matang. Baik itu mau go global maupun kita coba dulu yang marketnya Belanda ini. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan untuk Mas Zuan juga boleh, nanti kita hold dulu, kita pull di akhir sesi. Untuk sekarang kita masih ada pembicara lagi, satu lagi dari Ichinogami, Ibu Putri Ayu Pratami. Monggo, Bu Ayu. Apa ada paparannya, Pak? Oke, halo, selamat sore. Suara saya cukup jelas kah? Cukup jelas. Baik.
ada slide yang boleh saya share ya, Mbak Ella ya. Monggo Mbak Putri. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Baik, selamat sore. Selamat sore Ibu Anissa Hapsari, Mbak Mas Debra dan Mbak Ella. Kita ketemu lagi ya di sini, dan kemarin malah kita ketemunya di Belanda ya. Di Jakarta malah belum ketemu ya Mbak Ella ya. Iya, ketemunya jauh ya Mbak. Selamat sore juga Mas Angga, Mbak Hana, dan tim DMI lainnya. Dan selamat sore ini rekan-rekan UMKM saya yang sebagian sudah saya kenal juga nih, udah pernah ketemu juga baik di Belanda maupun di Jakarta. Terima kasih sore ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa sih Ichinogami gitu. Mungkin Ibu Bapak di sini sebagian sudah pernah tahu, tapi izinkan saya memperkenalkan kembali Ichinogami, dan mungkin setelah nanti dari presentasi company profile kami ada hal-hal yang bisa menjadi insight baru untuk Bapak Ibu semua di sini. Baik, kami dari Ichinogami Papercraft Expert adalah sebuah creative agency yang menggunakan kertas untuk support creative branding dan edukasi di Indonesia. Kami memiliki visi misi yang tertuang dalam tagline kami, yaitu Transforming Paper into Art, Emotion, and Connection. Yaitu kita tidak hanya membuat kertas, hanya sekedar kertas, tapi di situ ada nilai seninya, ada emotional bondingnya, dan bisa mengkoneksi banyak pihak. Baik. Ya, kami sudah lebih dari 15 tahun berkarya di Indonesia, berawal dari sebuah komunitas yang dibangun oleh Mas Rauf Rapanus. Kalau misalnya pernah kenal, beliau adalah dulu foundernya, sampai sekarang adalah foundernya dari komunitas Peri Kertas, yang sampai saat ini kita member yang terdaftarnya ada di 23.000 orang seluruh Indonesia, dan fansnya ada ratusan ribu orang. Dan kenapa sih kita akhirnya membangun dari komunitas ini menjadi sebuah perusahaan? Karena kami melihat bahwa Papercraft ini memiliki banyak sekali manfaat untuk circle-circle kita, dan juga mungkin ini bisa menjadi insight juga buat teman-teman, bahwa kami menyadari bahwa Papercraft atau Ichinogami itu adalah produk yang mungkin tidak banyak dikenal orang awalnya gitu. Bahkan sampai sekarang kami masih terus berjuang untuk memperkenalkan itu. Gimana sih salah satunya? Apa salah satu strategi marketing kami adalah membangun komunitas, karena kami menyadari bahwa ketika kita membuka bisnis, kita tidak hanya menunggu pasar, tapi kita harus membuka pasarnya. Oleh karena itu kita membangun komunitas, lalu kita membangun profesional timnya yang kita beri nama Ichinogami Papercraft Expert. Itu kurang lebih tahun 2010-2011 kita bangun Ichinogami, dan sekarang di tahun 2021 kita sudah menjadikan ini menjadi sebuah PT dengan nama PT IKA Cipta Harmoni. Oke. Ini dia. Kenapa sih harus Papercraft? Nah, kami dari hasil penelitian yang ada, kami meyakini bahwa hampir semua orang di dunia ini suka craft, apapun jenis craftnya. Salah satunya adalah papercraft. Karena ketika orang sedang merakit craft, mengerjakan craft atau papercraft, itu biasanya hormon-hormon positifnya itu akan muncul. Karena mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah melihat produk kami, biasanya ini dari pengalaman kami, dari awal dia udah excited, wah ini apa ya gitu. Lalu mereka saat perakitan itu rasanya tuh ada challenging-nya, ketika sudah selesai itu rasanya wah ini small winning. Jadi hal-hal positif yang bisa kita berikan ke penggunanya kita, pelanggannya kita. Dan Papercraft juga ini banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak, nih bagus banget buat latihan motorik halus, pengembangan logika, matematika. Lalu untuk kita yang dewasa apa ya gitu, ternyata ini bagus banget buat stress healing, karena 90% teman-teman komunitas kita yang dari 23.000 orang itu adalah orang dewasa dengan berbagai latar belakang dan background. Dan ini juga bisa mengurangi resiko demensia. Kalau untuk brand,
kira-kira untuk apa ya? Nah, untuk brand kami support untuk kreatif brandingnya. Jadi banyak sekali sampai saat ini klien-klien yang memang menggunakan Papercraft untuk marketing tools atau brandingnya. Kalau kita lagi pameran atau ada kegiatan di beberapa tempat, orang suka datang nih ke booth-nya kita, mereka akan bilang kayak, Mbak, ini tuh yang kemarin di acaranya Astra ya? Atau Mbak, ini tuh bahkan kemarin waktu kita di DMI di Utrecht, ada yang datang ke booth-nya kita dengan bilang, Mbak, kemarin saya waktu ke Jakarta lihat Ichinogami di SeaWorld, bener nggak sih? Gitu. Nah, yang mereka ingat itu adalah brand-brand atau klien-klien yang kita gandeng. Oleh karena itu, kami menjadikan Papercraft sebagai branding dan education vehicle, khususnya di Indonesia dan inginnya mengglobal. Oke. Dan Papercraft juga ini bisa dibuat custom dan bisa dimodifikasi. Contoh gambar yang di depan ini kita pernah buatin plakat untuk Ibu Sri Mulyani sebagai pembicara di acaranya manifestnya Kontan Kompas. Jadi bayangkan ini adalah satu-satunya plakat yang ada di dunia khusus untuk Bu Sri Mulyani. Nah, dan kita juga bisa membuatkan Papercraft sebagai merchandise atau tools marketing untuk klien-klien atau partnernya kami yang lain. Dan ini juga unique promotion yang seperti tadi saya sampaikan bahwa Papercraft kami ini juga punya nilai branding. Untuk karena itu sampai sekarang pun bahkan tahun ini kita buat kalender kreatif ini untuk untuk Transjakarta dan untuk Samudra Indonesia. Dan kita sustain karena salah satu yang kemarin kenapa kita cukup banyak dikunjungi booth kami di DMI Expo yang di Utrecht, Belanda kemarin, karena kami menjelaskan bahwa kertas yang kami gunakan adalah kertas-kertas yang sudah bersertifikasi eco-friendly. Bahkan kami pernah mendapatkan 2 kali rekor muri. Rekor muri kita yang pertama di tahun 2012 itu menggunakan reuse paper. Jadi kita bikin sebuah kegiatan activity ke seluruh Indonesia yang kita encourage teman-teman komunitas kita mengirimkan Papercraft, membuat Papercraft dari bahan-bahan dari kertas-kertas reuse paper. Dan sampai saat ini semua produknya Ichinogami baik yang B2C dan B2B sudah menggunakan kertas-kertas yang bersertifikasi eco-friendly. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau pernah ingat iklannya BCA, saya coba pasangkan sebentar. Ya, ini adalah salah satu iklan yang kami buat dari Papercraft, itu all Papercraft semuanya. Baik, service Ichinogami sampai saat ini ada di production, activities, dan collaboration. Untuk production sendiri, kita mengerjakan banyak merchandise untuk event souvenir, contohnya buat Garuda Indonesia, buat kapal feri, KAI, MRT, LRT, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kami juga pernah mengerjakan untuk McDonald's Indonesia 2 tahun berturut-turut, 2021 dan 2022. Saat itu kami diminta untuk support kegiatan social campaign mereka memperkenalkan pahlawan Indonesia yang nanti Papercraft-nya dibundling dengan family package. Waktu itu mereka bikin sampai 500.000 eksemplar untuk seluruh Indonesia. Lalu juga kita pernah mengerjakan, mungkin kalau tahun lalu pernah jajan di Bami GM, ketemu ada Papercraft-nya Paw Patrol, juga itu kita yang mengerjakan di Hawk Band, lalu di Maison Satsuya, Miyagi, dan masih banyak yang lainnya. Papercraft juga bisa dijadikan education tools karena kita mensupport untuk kegiatan Kemenhub tahun lalu untuk mengedukasi tentang keselamatan berlalu lintas. Ini kegiatannya sampai 200 orang, anak-anak yang kita ajak untuk workshop dan lomba Papercraft. Lalu KPK juga untuk kebutuhannya mereka Akordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, mereka pesan sampai 10.000 Papercraft. Untuk apa sih? Untuk mengedukasi 9 nilai anti korupsi ke anak-anak SD seluruh Indonesia. Bayangkan, mungkin pasti mereka sudah punya tools edukasi yang lainnya, tapi salah satu tools edukasi yang memang bisa dikerjakan secara bersama, lalu juga bisa storytelling dan mengerjakannya juga
langsung mempunyai impact yang fun. Nah, salah satunya adalah dengan papercraft. Kami juga mengerjakan beberapa packaging mulai dari perusahaan besar sampai bahkan ke teman-teman UMKM lainnya. Jadi kami juga berharap teman-teman UMKM juga bisa membuat packaging yang cantik, yang bagus dan fungsional, dan kami bisa mensupport itu. Nah, plakat yang tadi tidak hanya Bu Sri Mulyani, bahkan kita juga membuatkan untuk beberapa selebritis yang lainnya, lalu kita membuat buat E27 Singapura, pahlawan-pahlawan, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini yang tadi saya sampaikan, tahun ini kami mengerjakan kalender untuk Samudra Indonesia. Mereka pesan sampai belasan ribu eksemplar karena tidak hanya untuk di Indonesia, mereka kirim ini juga untuk ke branch-nya yang di dunia, di luar negeri. Dan Transjakarta juga sampai saat ini kita udah tahun keempat kerjasama dengan Transjakarta dan mereka terus berkolaborasi. Mungkin kalau Bapak Ibu hari ini ada waktu main ke Halte Tosari, kita lagi ada workshop papercraft nih, buka puasa bersama anak-anak panti asuhan di sana bersama Transjakarta. Baik, dan kita juga bisa mengerjakan dekorasi untuk big size-nya. Ini kalau misalnya lihat pohon Natal yang di sebelah di tengah bawah ini muri kita yang kedua. Kita membuat pohon Natal tertinggi dari kertas di Supermall Karawaci, tingginya 10 meter. Dan ini semuanya juga kita buat di sini dengan kertas-kertas yang bersertifikasi eco-friendly, dengan desain sendiri, dan ini bisa digunakan lebih dari 10 tahun bahkan, karena tinta yang kita gunakan juga tinta yang sudah anti luntur. Installation-nya juga, kami juga membuat instalasi-instalasi yang ada sisi edukasinya, seperti yang untuk Pertamina ini, kami pernah membuatkan untuk ekoran, di mana ada kepala-kepala hewan ini kita buatkan adalah representatif dari CSR-nya Pertamina saat itu. Jadi orang-orang yang ikut ekoran foto di foto wall-nya, dan mereka bisa mengetahui edukasi tentang apa aja sih yang menjadi CSR-nya Pertamina. Lalu yang Kompas juga kita pernah bikin ekspedisi cincin api. Bayangkan ini nggak sekedar instalasi biasa. Di sini kita ada NFC dan ada barcode-nya, di mana kita buat info tentang penyebaran gunung berapi, di mana kalau misalnya pengunjung datang, mereka tinggal contoh, mereka mau tahu tentang Gunung Jayawijaya, mereka ke arah Papua, mereka scan landing page ke Kompas ID, saat itu bisa kita gunakan. Dan kita juga membuat gate dan totem yang besar-besar. Bahkan tahun lalu kita pernah bikin playground indoor 400 meter persegi di TSM Cibubur, itu semuanya pakai corrugated dan kertas. Lalu juga kalau tahun lalu kita buat untuk Indocontact, ini juga kami yang provide. Nah, untuk iklan sendiri, nggak cuma BCA, kita juga bikin iklan untuk Global TV ulang tahun yang ke-12 tahun dan untuk WWF Perancis. Bayangkan untuk bisa mengerjakan iklan WWF Perancis, artinya kita juga harus melewati interview dan audit dulu, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mengerjakan ini. Rasanya sekarang masih ada di YouTube iklannya, dan di Eropa sepertinya kalau di Earth Hour masih dipasang. Ya, ini salah satu contoh kegiatan kami, workshop papercraft. Ini adalah ketika pembukaan ASTA, dan seperti biasanya workshop papercraft itu nggak cuma anak-anak yang happy, bahkan orang dewasa juga senang banget buat ikutan. Kemarin juga waktu di Belanda kita buat workshop papercraft juga, alhamdulillah banyak sekali peminatnya ikutan ngerakit papercraft, seperti itu. Ya. Untuk activity sendiri, kami ada kegiatan untuk workshop atau competition. Saat ini kita banyak banget support untuk kayak di SeaWorld Ancol. Kalau misalnya Bapak Ibu main ke sana di weekend, pasti akan mendapatkan workshop papercraft gratis di SeaWorld. Kalau high season bahkan setiap harinya. Kita juga kerjasama dengan banyak mall-mall di Jakarta khususnya dan daerah lainnya. Dan kita juga kerjasama dengan
misalnya tempat ibadah yang saat itu kita pernah mengerjakan untuk Hari Waisak. Bayangkan salah satu vihara di Jakarta mengundang kita untuk berkegiatan, mengundang 1.000 umat Buddha untuk merayakan Waisak bersama. Lalu apa sih yang bisa dikerjakan dari papercraft gitu ya? Di Ichinogami kami punya creative division di mana tenang aja, apabila mau bikin kegiatan atau apapun kita akan punya tim kreatif yang membuatkan konsepnya, mulai dari konsepnya apa yang mau dibuat. Yang serunya dari kegiatan ini nih yang Waisak, bayangkan 1.000 orang nih mau bikin apa ya dari papercraft. Kita bikinkan konsepnya adalah membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Kenapa? Karena kami juga baru dapat insight-nya bahwa setiap hari Waisak biasanya umat Buddha menulis dari kebajikan ya, dan dikumpulkan. Saat itu kami buat papercraft-nya stupanya Borobudur, belakangnya adalah dari kebajikan yang mereka tulis. Bayangkan setiap orang 1.000 orang merakit papercraft itu, ini adalah papercraft bertumbuh, mereka pasang di kompleks Borobudur yang sudah kita siapkan. Ini ukurannya 3x3 meter sebanyak 1.000, makanya kita namakan adalah merakit, membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Nah, nggak cuma untuk workshop dan competition, kita juga bisa team building, baik itu buat anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan untuk kick off meetingnya Wuling, untuk sales divisionnya itu pakai papercraft, bagaimana membangun kepercayaan diri dan semangatnya tim-tim sales saat mereka kick off meeting untuk mobil Wulingnya saat itu. Lalu juga kita juga support kegiatan baik yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kita berapa kali diundang oleh Perpustakaan Nasional, nggak cuma yang di Jakarta, tapi juga yang di Bukit Tinggi dan daerah lainnya. Dan salah satu kegiatan seru kita tahun ini adalah kita bersama Lamipek. Kalau misalnya ada yang tahu, ini adalah perusahaan packaging, sterile packaging untuk susu biasanya. Jadi kita bikin kegiatan bareng 34 SD di Cikande, membuat kertas daur ulang dari sampah yang ada di rumah atau di sekolah. Dan ini serunya adalah dari sampah-sampah daur ulang itu mereka buat papercraft, mereka jadikan produk, dan hasilnya akan dibeli kembali oleh Lamipek sebagai official merchandise Lamipek untuk tamu-tamu baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Mbak Putri, maaf dipotong, menarik banget, seru banget ini tentang Ichinogami. Tapi punten, karena keterbatasan waktu, kita masih ada sesi tanya jawab. Boleh? Aku boleh minta waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi ini aku selesaiin sedikit. Ya, ini beberapa untuk IP karakter yang kita support. Ada beberapa, lalu juga untuk saat ini kalau misalnya Ibu Bapak mau menemukan produk-produknya Ichinogami, ada di sini, ada di semua store yang ada di layar. Dan nah, ini juga kami juga melakukan banyak international exposure, mulai dari Jepang, Moskow, kemarin juga di Utrecht. Dan ada hal yang mau saya sampaikan, bahwa hasil dari kemarin pameran di DMI yang di Belanda itu adalah, alhamdulillah sekarang malah Ichinogami punya kita bilangnya marketing associate agent yang ada di Belanda, yang beliau mau menjadi perpanjangan tangannya Ichinogami untuk mencari klien-klien yang ada di Belanda. Dan nggak cuma itu, karena kita juga kemarin produk-produk yang kita bawa sebagian kita tinggal di sana, karena ada sebuah kesepakatan bahwa apabila nanti ada kegiatan di Belanda dan di Eropa lainnya, itu rekan kami yang di Belanda itu yang akan membuat acaranya lagi yang di sana. Jadi artinya bahwa kegiatan DMI kemarin itu banyak sekali manfaatnya, nggak cuma untuk branding, tapi bahkan secara bisnis pun itu berimpact langsung gitu. Baik, ini adalah perwakilan dari klien-klien atau partner yang pernah bekerja sama dengan Ichinogami, mulai dari agensi baiknya nasional maupun internasional, FNCG, KSR, dan masih banyak yang lainnya. Baik, inilah kami Ichinogami Papercraft Expert. Kami sudah lebih dari 15 tahun berkarya di Indonesia dengan lebih dari 500 partner kami. Kami bangga sudah menciptakan lebih dari 1.000 impactful collaboration, dan kami yakin dari seluruh kegiatan kami menciptakan senyum untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Ella. Berikut ini
terakhir dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi insight baru, ide-ide baru untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih, selamat sore. Sore, wow, aku amazed banget. Aku mau tepuk tangan beneran gak pakai emot. Tapi boleh sedikit di-share nggak Mbak, spesifiknya adalah terkait tentang event DMI kemarin. Itu apa sih yang motivasinya dari Ichinogami sendiri kok percaya untuk join ke DMI, Papercraft going to Netherlands gitu ya, walaupun memang ternyata juga baru tahu ternyata experience internasionalnya juga udah banyak ya. Tapi apa Mbak boleh tahu nggak sih alasannya kenapa waktu tahun lalu itu join di DMI untuk Ichinogami sendiri? Ya, kemarin salah satu yang menjadi keputusan kami, pertimbangan kami adalah ternyata DMI ini juga fokus ke B2B-nya. Karena produk kami, produk Ichinogami, walaupun kemarin alhamdulillah penjualannya bagus di sana, baik ya di sana gitu. Banyak yang datang buat beli langsung produknya, tapi kami juga berharap nggak cuma beli langsung B2C-nya gitu, tapi ada impact ke depannya. Nah, kemarin itu kami ketemu banyak sekali pengusaha yang ada di Belanda, baik yang orang Eropa langsung maupun yang orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dan itu yang tadi saya cerita bahwa sesuai dengan prediksi kami bahwa harapannya pameran kami di Belanda kemarin dan mungkin ke depannya insya Allah bisa ikut lagi adalah bahwa DMI cukup berfokus, maksudnya sangat berfokus sama B2B-nya juga Mbak. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan Ichinogami ikut kemarin. Oke, jadi karena memang targetnya nggak hanya di B2C, karena B2C udah nggak worry lagi ya 15 tahun dengan tadi berapa membernya, aku amazed sekali puluhan ribu member community dan kliennya juga banyak sekali. Oh, ternyata memang yang disasar adalah B2B-nya ya. Dan alhamdulillah kejadian ya Mbak ya. Iya kan. Representatif ya. Yes, karena kami percaya bahwa karena produk Ichinogami itu sasarannya untuk edukasi dan branding, dan salah satu Eropa adalah sebetulnya negara-negara yang menjadi sasaran kami juga, karena mereka priority ke edukasi juga. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami untuk ikut pameran di Eropa, khususnya di Belanda. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri, dan Ichinogami keren, makin keren. Dan yang terakhir, kita terakhir dari Ibu Hana Syakura dari DMI. Mungkin Mbak Hana mau ada yang di show. Sorry Mbak Eko. Sebenarnya singkat aja sih. Sebelumnya terima kasih Bu Ardak, Mas Debra, ada Bu Putri juga yang kemarin jadi ekshibitor kami di 2024 kemarin. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih strateginya, gimana caranya untuk ekspor, gimana cara nge-branding, promosi produk, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau share nih platform DMI Expo-nya gitu. Saya izin share screen sebentar ya. Silakan Mbak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, jadi DMI Expo atau Discovering the Magnificent of Indonesia ini adalah sebuah platform Tourism and Trade Expo, annual event yang akan kita laksanakan selama 5 tahun ke depan. Tapi tahun ini kita akan menambahkan tourism. Jadi konsepnya sekarang Tourism, Trade, dan Investment Expo gitu. Nanti saya akan jelaskan juga nih kenapa kita di Belanda, terus kenapa apa itu DMI Expo dan ada apa sih di dalamnya tahun ini gitu. Nah, tahun ini itu kita akan mempunyai tema From Indonesia to Europe dengan membangun kemitraan strategis dan sustainable for Indonesia to European market. Nah, di bawah ini ada beberapa strategic partner kami, ada GIPI, Niat Saya, Aspina, Kadin TH, ada HK juga, Apindo, ada associate partner kami, ada beberapa associate partner kami di bawah ini yang sudah mensupport kami. Dan tahun ini juga kita full disupport oleh KBRI Den Haag. Next-nya, nah DMI Expo ini
acara ini diinisiasi oleh Negrico Foundation. Negrico Foundation adalah organisasi nirlaba yang didirikan para diaspora yang tinggal di Belanda selama puluhan tahun, dan kami PT Nusantara Adidaya Perkasa atau KUPU GSC sebagai organizer atau penyelenggara acaranya dengan misi kita yang ingin mempromosikan dan melestarikan budaya, warisan, nilai-nilai Indonesia di panggung internasional. Lalu kenapa Belanda? Karena Belanda menjadi gerbang perdagangan Eropa dengan pusat logistik utama, akses ke Rotterdam, pelabuhan terbesar di Eropa, dan bandara internasional Schiphol. Dan tentunya infrastruktur perdagangan yang kuat yang mendukung ekspor Indonesia ke Belanda. Terus yang kedua, hubungan sejarah ekonomi dengan Indonesia. Belanda menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, dan banyak sekali diaspora Indonesia yang memiliki komunitas bisnis yang kuat di Belanda. Dan yang terakhir itu ada preferensi pasar Belanda terhadap produk Indonesia, seperti yang tadi sudah Bu Atak jelaskan juga, kategori-kategori produk yang memiliki potensi-potensi ekspor tinggi ke Belanda. Lalu DMI Expo ini tuh apa gitu? Jadi DMI Expo ini sebuah platform yang kita buat yang harapannya bisa jadi gerbang ekspor para UKM atau para pembisnis Indonesia untuk bisa expand produknya ke Eropa. Tahun ini kita nyelenggarain tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2025. Kenapa di tanggal tersebut juga? Karena kita melihat ada beberapa pameran-pameran juga yang bisa menjadi potensi atau sales mission teman-teman UMKM, dan bisa irit cost juga sekaligus. Terus kita juga lokasinya di Jaarbeurs, Utrecht, sama seperti tahun lalu. Kenapa di Jaarbeurs atau Utrecht? Karena ini lumayan dekat dengan Central Station Utrecht, dan yang menjadi hub transportasi para warga Belanda. Dan fokusnya tahun ini trade tourism dan investment atau TTI. Nah, di dalam DMI Expo ini ada apa aja? Kita ini ada platform B2B untuk ketemu buyers atau investor Eropa, terus ada forum investasi yang kita baru tambahkan tahun ini, dan harapannya bisa menjalin networking internasional jangka panjang. Lalu ada pameran-pameran produk Indonesia dari UKM, BUMN, startup, hingga brand-brand premium Indonesia yang siap ekspor. Next, ini untuk venue-nya, luasnya itu sekitar 3.725 square meter. Kita pakai hall 3. Lalu pre-eventnya ada apa aja? Salah satunya pre-event yang akan kita lakuin itu rutin adalah webinar sosialisasi yang sekarang lagi kita lakuin. Ini adalah webinar sosialisasi ketiga ya. Kita rencananya pengen terus adain sosialisasi seperti ini untuk bisa kasih informasi-informasi ke para UMKM ataupun peserta lainnya untuk bisa join produk expo kami. Lalu kita juga mau mengadakan business matching atau forum di pre-eventnya, jadi sebelum on event untuk potensi-potensi dealingnya para peserta bisa ketemu dengan para buyer. Jadi nanti pas onsite event bisa langsung bawa contoh produknya dan dealing. Lalu di main eventnya ada apa aja? Ada Trade Pavilion dan Export Showcase, Indonesian Tourism Hub, dan Indonesian Incorporate Booth. Ada Trade Tourism Investment Conference yang akan kita laksanakan. Ada B2B Business Matching, workshop dari Indonesia berbagai macam. Ada kopi, buat makanan, dan lain-lainnya. Networking Forum, terus ada Indonesian Cultural juga. Dan Creative Economy Showcase. Dan yang tahun ini baru kita tambahkan ada Digital and Hybrid Event Integration. Lalu ada tambahan juga tahun ini kita akan mengadakan Charity Night yang akan diinisiasi oleh KBRI Den Haag. Lalu ini adalah hasil dari DMI Expo 2024. Kita itu berhasil mempertemukan 50 lebih pertemuan B2B, jadi kita bawa 37 UKM kami untuk bertemu atau dihubungkan dengan 33 hosted buyers. Lalu ada 1,7 juta euro dalam potensi transaksi produk UKM. Lalu ini ada beberapa keterlibatan pengunjung, media, komunitas, dan lain-lain.
Ini adalah hasil 7 MOU dari beberapa eksibitor-eksibitor kami dengan para buyers yang sampai saat ini masih kita follow up juga untuk dari hasilnya. Lalu ini ada beberapa dokumentasi opening closing ceremony, terus ada B2B forum kami tahun 2024. Performance yang kita bawa kemarin ada pertunjukan wayang kulit, ada parade, ada pertunjukan dari Indonesia. Sini beberapa talk show kami kemarin. Ini exhibition activities. Nah, lalu kita juga tahun ini akan ada special promo nih yang akan dijelaskan sama Mas Angga. Ya, terima kasih Hana. Oke, untuk Bapak Ibu, kebetulan kita lagi ada special promo 30% sampai di akhir Maret ini, ya berarti kurang lebih dari 10 hari ke depan. Dan juga ada 20% sampai Juni 2025. Jika Bapak Ibu ada yang berminat atau ketertarikan, bisa menghubungi kami langsung di kontak yang sudah tertera di layar Bapak Ibu, atau bisa langsung mengisi form registrasi dengan men-scan barcode yang sudah ada di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa juga men-scan barcode yang ada di sebelah kanan mengenai tentang DMI Expo, dari brosur, dari proposal, dan juga dari floor plan ataupun layout yang sudah tersedia. Ya, kurang lebih seperti itu sih tentang DMI Expo. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa download juga informasi-informasi DMI Expo yang kita taruh di kolom chat juga. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Hana, Mas Angga. Oke, kalau gitu ini menarik sekali ya DMI Expo, dan mudah-mudahan tahun ini juga lebih ramai lagi pesertanya. Bapak Ibu monggo jangan ragu-ragu untuk bisa join DMI Expo 2025. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Tadi saat Ibu Anissa pertama paparan, saya lihat ada pertanyaan di kolom chat ya. Bentar, saya sambil cari. Semoga yang bertanya juga masih ada. Ya, dari Kak Ecoback, apakah masih ada? Halo, Ibu. masih ada. Oh, halo Mbak. Pertanyaannya adalah untuk Bu Anissa Hapsari. Halo Bu, saya ada pertanyaan. Jika tas berbahan dasar recycle plastik, apakah sudah bisa masuk ke pasar Belanda? Apakah boleh diinfo persyaratannya apa saja untuk bisa tembus ke pasar Belanda? Monggo, silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Mbak Ella. Terkait plastik ya, ini menarik sekali. Kalau kita bicara plastik, tahun lalu sebetulnya juga sudah ada perusahaan Indonesia yang ikut acara pameran internasional namanya Plastic Recycle Show Europe di RAI Amsterdam. Dan tahun ini perusahaan tersebut yang tahun lalu ikut juga akan ikut lagi. Kalau yang tahun ini di bulan April, 1 sampai 2 April, tahun lalu itu di bulan Juni. Tentunya maksudnya itu artinya kalau perusahaan Indonesia sudah ke sini, itu berarti bisa masuk untuk produk-produk recycle plastik. Dan ini menurut saya menjadi peluang juga ya, karena kan di sini untuk penggunaan tas kresek ya, maksudnya kalau di kita kan mungkin masih pakai ya tas kresek, tas plastik gitu ya. Walaupun di kota-kota besar sudah mulai berkurang frekuensinya, tapi kayaknya kalau yang di pelosok-pelosok tuh kan masih ada penggunaan itu. Nah, di sini menjadi peluang tersendiri bagi Bapak Ibu yang memiliki bidang usaha di recycle plastik. Namun tentunya juga harus memperhatikan peraturan-peraturan, di mana harus memiliki sertifikasi konten daur ulang. Jadi apakah bahan baku yang digunakan itu sudah memiliki sertifikasi daur ulangnya, seperti itu. Kemudian beberapa dari mereka juga ada yang mempersyaratkan untuk peraturan REACH yang mengindikasikan apakah ada zat kimia berbahaya yang ada di dalam produk recycle plastik tersebut, seperti itu. Dan juga tentunya harus memperhatikan kebijakan European Green Deal. Di mana kalau mau lihat persyaratan-persyaratan itu, tadi saya sudah sebutkan ada website cbi.eu, jadi mungkin Bapak Ibu bisa cek di situ untuk lebih lengkapnya produk-produknya apa saja, seperti itu. Mungkin itu Mbak Ella yang bisa saya sampaikan.
Oke, terima kasih Bu Anissa. Apakah cukup menjawab Mbaknya tadi mentionnya nama brandnya ya kayaknya ya? Cukup terjawab. Mungkin untuk website dan tadi beberapa peraturan yang sudah disebutkan oleh Bu Anissa, boleh ditulis lagi ya Bu di bagian kolom chat ya. Oke, saya bantu Terima ya. kasih Ibu. cbi.eu. Betul ya Bu spellingnya ya? Charlie Iya, Bravo betul. Echo Union. Oke, thank you. Oke. Iya. Tapi aku jadi tertarik Bu sama pertanyaannya tadi. Itu berarti sertifikasinya beda ya? Kalau tadi fashion kan Ibu sempat mention ada sertifikasi GOTS dan JCOTEX ya? Itu tersendiri lagi berarti ya? Kalau untuk Iya. produk reselling ya? Betul, itu beda lagi Mbak Ella. Tapi Oke. kan balik lagi ya, kan beda importir kan beda lagi. Nah, dan yang mau diekspornya itu apakah dia bahan baku seperti apa PP, HDPE untuk yang recycle plastiknya bahan bakunya atau dia sudah jadi. Kalau tadi kan saya sempat baca kayaknya tas ya, begitu Iya, ya. jadi Nah, berarti ya. kalau untuk tas mungkin nggak akan terlalu sampai apa ya ngecek banget ya kalau menurut saya ya. Tapi ini balik lagi ya, tergantung nanti dia akan menjualnya ke siapa seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi perlu ada tadi sertifikasi yang untuk membuktikan bahwa ini benar kok dari recycle plastik seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab ya. Kemudian ini saya baca chat, ada yang baru terlambat Zoom, apakah masih bisa akses di YouTube? Oh, mungkin nanti Mas Angga itu bisa dikirim linknya ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu silakan. Mumpung di sini yang menjawab langsung dari atas Den Haag-nya. Mungkin tadi masih terkait juga dengan daur ulang ya Bu, sambil kita tunggu ada pertanyaan lain. Branding eco-friendly itu memang gaungnya sebesar itu ya Bu, berarti di sana ya. Berarti memang sampai ada spesifikasi brandingnya kalau bisa eco-friendly-nya tuh di highlight. Berarti kan memang sebenarnya potensi untuk produk-produk recycle di sana juga masih terbuka sekali ya Bu. Ya, betul. Peluangnya dan potensinya itu besar sekali. Dan ini menurut kami juga baik ya untuk Bapak Ibu bisa ikutan pameran internasional. Maksudnya kalaupun misalnya tadi mengandalkan searching, riset pasar itu bisa. Tapi kan kalau kita ikut event yang sifatnya internasional maupun tadi ya tergantung ya segmentasinya mau prefer yang B2B atau B2C itu jauh lebih baik karena bisa mendapatkan engagement lebih banyak. Apakah mau ikut yang dia satu untuk semua seperti misalnya DMI Expo ini kan dia all products ya, atau mau ikut yang spesifik seperti yang tadi saya contohkan ada perusahaan Indonesia yang spesifik memang dia produksinya bahan bakunya tadi recycle plastik tapi dia juga bawa yang tasnya dia juga bawa Mbak contohnya dan itu sudah terdisplay di Indonesia House Amsterdam begitu. Ada dia memang bagus sih produksinya. Saya sudah lihat ada tas yang bisa dipakai. Kayaknya untuk sehari-hari juga masih oke dan juga untuk yang goodie bag itu juga bisa seperti itu. Oke, kalau di websitenya cbi.eu tadi berarti ada ya Bu step-stepnya. Misalnya tadi untuk si furniture gitu ya. Untuk mendapatkan sertifikasinya FSC, itu step-stepnya ada dijelaskan di dalam cbi.eu tadi ya Bu ya? Kalau step itu tentunya tadi kan saya sebutkan di awal itu perlu berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi setempat di Indonesia. Mungkin bisa ke Kementerian Perdagangan ya atau ke Kemenperin. Kalau tekstil itu kan kalau nggak salah Kemenperin juga punya balai tekstil ya kalau nggak salah tuh. Jadi kalau mau ngecek sertifikasi ataupun mau menanyakan bagaimana step-stepnya itu juga bisa. Atau ke laboratorium yang misalnya seperti SGS, seperti itu, ataupun laboratorium sertifikasi lainnya di Indonesia yang bisa melakukan tadi baik HACCP, REACH, ataupun sertifikasi-sertifikasi lainnya seperti itu. Jadi yang tadi CBI itu hanya informasinya saja Mbak, gitu. Ya kadang gini, ya
Kadang gini Mbak Ella, menarik sekali memang dibahas itu. Kadang kan kita awam ya, maksudnya eksportir itu kan kalau Betul. yang sudah berpengalaman ekspor kan udah tahu nih gimana Ya, caranya. Tapi kemana kalau yang baru, kesusahannya itu kan, Bu. ya kalau yang baru bagaimana gitu. Nah itu penting kita di era globalisasi ini. Karena kan sudah pasti ya ingin produk kita semakin banyak dikenal di dunia dan tentunya semakin memberikan profit ya Bu ya, itu kan pasti kan juga itu yang dicari oleh perusahaan. Tapi kita juga harus mau melakukan riset pasar secara mandiri melalui tadi memanfaatkan internet. Kita bisa cek regulasinya apa. Misalnya tadi saya sudah infokan ada cbi.eu, itu bisa dicari di situ. Tapi nggak juga kadang berharapnya juga atau inginnya juga di satu website itu ada semuanya Mbak, tapi kan tidak seperti itu. Itu kan juga perlu ya kita mencari informasi dan berkoordinasi karena tidak semua informasi kemudian langsung step by step-nya ada di website sekalipun yang itu disediakan oleh pemerintah EU. Seperti itu Mbak Ella. Oke, berarti intinya kita mesti rajin ngulik, guys. Betul, ya. sesuai target audiensnya dan juga sesuai produknya. Kayak tadi mungkin eco bag sangat spesifik, bentuknya adalah tas dan eco friendly, berarti langsung bisa masuk ke tadi ya sertifikasinya mengenai penggunaan bahan daur ulang gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Ini ada pertanyaan dari Saiful Alam. Saya mau tanya apakah jasa forwarder sangat penting buat ekspor si pemula? Boleh mungkin dari Bu Anissa? Ya, sangat penting sih ya. Iya penting sih, karena kan kalau enggak bagaimana kita bisa mengirim barang ya? Iya, tapi tergantung. Ini kadang kan pemula itu mungkin ada yang nggak sampai 1 kontainer seperti itu. Ada yang baru kirim sampel seperti itu. Tapi kalau saya sih mengupayakan ya jangan sampai just tip ya. Tapi kalau maksudnya pakailah forwarder yang memang percaya. Kadang kalau just tip itu kan kita nggak tahu ya barang itu beneran tiba atau enggak gitu. Dan nanti kalaupun ternyata di tengah jalan ada apa-apa ataupun barangnya tidak sampai ke penerima yang sesuai, siapa yang mau dimintakan tanggung jawab itu kan juga sulit seperti itu Mbak. Betul. Mungkin ini pertanyaannya untuk ke Kupu kali. Official forwarder, official freight forwarder untuk event DMI ini apakah sudah ditunjuk Mas Angga, Mbak Hana? Untuk sekarang belum kami tunjuk, masih ada beberapa potensi. Nanti akan kita share sih Mbak Ella kalau memang sudah ada. Kita akan kasih juga ke para eksibitor nanti. Oke, mungkin jawabannya seperti itu Mas Muhammad Saiful Alam. Kalau penting apa enggak, freight forwarder itu sangat penting. Tapi untuk tadi mengecek credibility-nya, mungkin untuk event DMI sendiri ini alangkah baiknya kita cross check lagi ke organizer yang itu Kupu atau NAP di sini, mana-mana saja mitra mereka. Ya. Oke, berarti ada pertanyaan lagi kah? Mas Angga, kita sampai di jam berapa? Harusnya maksimalnya kita sampai di jam 4. Tapi tadi apakah masih ada mungkin satu pertanyaan yang bisa kita jawab atau misalnya ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin boleh kita dari Ecobags. Masih ada satu pertanyaan dari Ecobags nih Mas Angga. Masih penasaran kayaknya Mbaknya. Berarti untuk mendapatkan pasar di Belanda melalui kegiatan event-event DMI ini ya Bu, business matching. Untuk Mbak, ya aku bantu jawab gitu Bu. Iya Mbak. Jadi itu memang bisa dimanfaatkan potensinya karena kemarin juga di DMI tahun lalu ya itu juga banyak produk-produk dari kita yang fashion maupun juga yang craft ya, furniture itu memang sudah tadi seperti yang Mbak Hana sampaikan, alhamdulillah sudah dapat potensial buyer-nya juga. Jadi bisa sekalian business matching Mbak. Oke. Apa ada pertanyaan terakhir lagi untuk bisa gabung di business matching? Ici Rumah Miharja, oke. Untuk bisa gabung di business matching gimana ya Kak? Persyaratannya apa saja? Ini mungkin bisa dijawab Mbak Hana atau Mas Angga nih. Go Mas. Nanti Bapak Ibu bisa join di grup yang sudah kami taruh di kolom chat tadi. Nanti kita akan share semua info-info tentang DMI Expo 2025 untuk per-eventnya ataupun event-event lainnya seperti business matching salah satunya. Seperti itu.
Oke, apa cukup menjawab Mbak Ici Nurma Miharja? Jadi nanti dari pihak organizer akan kirimkan linknya dan di-share informasinya di grup WhatsApp. Oke, makasih Mbak. Untuk link grup WhatsApp-nya tadi bisa dikirim kembali nggak? Soalnya saya tadi telat masuk. Oh, Oke, siap, udah saya share kembali ya di grup chat ya. Di Zoom, Mbak. Iya. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Silakan. Ada yang open mic kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya wrap sedikit. Yang perlu diperhatikan saat kita mau melakukan upaya untuk masuk ke pasar global, khususnya ke pasar Belanda melalui pameran DMI ini. Yang perlu diperhatikan pertama adalah sertifikatnya. Ini dua poin highlight paling penting kalau menurut saya dari paparan Ibu Anissa adalah sertifikatnya, sertifikat EU terutama, dan jangan lupa brandingnya eco-friendly. Kalau tadi dari pemaparannya Mas Zuan juga tadi menyampaikan jangan lupa kolateralnya yang inline, semua bahasa komunikasinya itu baik itu online maupun offline dioptimalkan, dan karena kita masih punya waktu nih kalau untuk Bapak Ibu yang mau ikut DMI masih ada beberapa bulan, bisa dioptimalkan persiapannya, dan jangan lupa ada bahasa Belandanya juga ternyata ya. Kalau memang kita mau masuk ke pasar global Belanda, selain bahasa Inggris juga kita harus siapkan dalam bahasa Belanda, dicari penerjemahnya yang baik dari sekarang. Kemudian tadi dari Ichinogami, going global ternyata juga butuh keberanian dan keyakinan, dan Ichinogami sudah membuktikan dan berhasil juga mendapatkan representative sales dari pameran pertama kemarin DMI, dan mungkin juga patut ditiru oleh Bapak Ibu sekalian untuk tidak ragu join ke pameran DMI sebagai pintu produk Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke pasar Eropa, khususnya pertama kali ke Belanda dulu. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke Mas Angga. Ya baik, terima kasih Mbak Ella, terima kasih sudah memimpin webinar hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada para speaker kami, Bu Anissa Hapsari, Mas Debra Juan, Bu Putri Ayu Pratami, terima kasih banyak. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang sudah tergabung sebagai peserta webinar hari ini. Kami tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk join di WhatsApp grup kami yang sudah kami terterakan linknya di grup di chat di kolom chat, karena nanti semua informasi termasuk informasi dari para narasumber tadi akan kami sampaikan paparannya nanti di grup WhatsApp. Terima kasih. Kami juga mengingatkan sekali lagi ke Bapak Ibu, ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu untuk bisa expand produknya ke Eropa. Selagi masih ada promo juga 30% sampai akhir Maret ini dan juga 20% sampai di akhir Januari. Boleh segera menghubungin kontak kami, sales kami yang sudah kami terterakan juga tadi di kolom chat. Mungkin sekian juga dari kami. Akan ada webinar selanjutnya nanti mengenai UKM, mengenai pariwisata. Akan ada 8 series webinar lagi dari DMI Expo. Dan kami juga menginfokan sebelumnya tadi saya sempat mention akan ada giveaway untuk 2 pemenang. Kami masih membuka kesempatan itu untuk Bapak Ibu segera klik link Instagram kami ataupun postingan kami yang menyertakan giveaway untuk webinar hari ini. Boleh men-tag 3 account pelaku UKM yang Bapak Ibu kenal, dan juga meng-follow IG DMI Expo dan mempostingnya di story. Nanti kami akan menseleksi, masih ada waktu sampai besok kami akan mengumumkan siapa pemenang dari giveaway tersebut berupa 100.000 voucher GoPay untuk 2 orang pemenang. Baik, untuk sesi sudah kita tutup di saat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Bapak Ibu, untuk para speaker, dan juga untuk Mbak Ella sebagai moderator hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat Sore, sore. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi. Terima kasih Bu Anissa, Terima Sampai kasih ketemu. Bu Izin Mbak Ana, Wahya. Mas Mbak, teman-teman semuanya. Terima Terima kasih. kasih.